Di dunia ini, para penyembuh dikenal karena kemampuan luar biasa mereka dan sering diberi posisi berkuasa. Bahkan ada akademi kerajaan khusus buat melatih penyembuh terbaik di negara ini. Sebagai penyembuh, biasanya mereka bakal diklasifikasikan sebagai penyembuh tingkat 1, 2, atau 3. Tapi, ada Zenos yang bahkan tidak punya izin untuk menggunakan sihir penyembuh. Meski begitu, hal itu tidak menghentikannya buat bantu orang-orang kapanpun dia bisa. Jadi dia buka kantor kecil di pinggiran kerajaan supaya bisa merawat orang-orang yang butuh bantuan. Setelah dia selesai menyembuhkan seorang pria yang datang ke kantornya, pria itu berterima kasih padanya. Tapi sayangnya, dia tidak punya banyak uang buat bayar Zenos. Jadi, dia nawarin semua uang yang ada di kantongnya. Zenos oke-oke aja karena dia tidak ngelakuin ini buat keuntungan pribadi. Setelah orang itu pergi, asistennya, Lily, masuk dan ingetin kalau dia dapat panggilan ke rumah. Zenos bilang dia bakal pergi sekarang juga, jadi Lily bilang dia bakal siapin makan malam pas Zenos balik. Beberapa jam kemudian, Zenos udah selesai dengan panggilan ke rumah dan lagi dalam perjalanan pulang. Tapi pas lagi jalan, dia ngeliat cewek serigala yang kelihatan kesakitan banget. Tiba-tiba, tuan bangsawan Nyusul cewek itu dan mulai teriak-teriak ke dia. Dia nanya kemana aja cewek itu, jadi cewek itu coba jelasin kalau perutnya sakit banget. Jadi, dia coba pergi ke rumah sakit, tapi mereka tidak mau nanganin dia karena dia tidak punya uang. Si bangsawan liatin dia kayak dia bodoh, dan sakit perut itu tidak cukup buat ke rumah sakit, apalagi buat seorang budak kayak dia yang tidak punya asuransi kesehatan. Terus, si bangsawan ngebawa dia pergi dan bilang dia harus balik kerja lagi. Si bangsawan bawa cewek itu ke kuburan dan lempar dia ke tanah, bikin kepalanya kejedot nisan. Kayaknya dia bener-bener tidak peduli sama kesehatan cewek itu, soalnya luka kayak gitu bisa aja bikin orang mati. Ditambah lagi, setelah cewek itu kesakitan di tanah, ada energi hitam yang seram masuk ke dalam dirinya. Tapi, si bangsawan ini tuh kayak tidak bisa melihat, jadi dia mikir cewek itu pura-pura aja, dan nyuruh dia cepet-cepet bangun. Padahal, dia tidak bisa bangun karena sakitnya parah banget. Si bangsawan jalan ke arah cewek itu, dan ngancem bakal ngubur dia di salah satu kuburan kalau dia tidak nurut. Tapi cewek itu hampir tidak bisa gerak, jadi si bangsawan malah nendang dia sampai terseret di tanah. Si bangsawan udah bosen nungguin dia, jadi dia bilang si cewek harus cepet-cepet nyari barang berharga di kuburan itu. Terus, dia mulai jalan pergi. Dan mungkin karena rasa sakit yang parah, atau malah mungkin karena dia kesurupan. Tapi cewek itu langsung marah, dan menebas perut bangsawan itu. Si bangsawan awalnya tidak percaya, karena dia belum pernah terluka parah kayak gitu sebelumnya. Dia coba ngomong baik-baik sama cewek binatang itu, tapi terus diingat gimana dia tadi baru aja nendang cewek itu, dan sekarang cewek itu kelihatannya benar-benar marah. Jadi, percuma aja buat coba negosiasi. Dia mulai lari secepat mungkin, ya kayak lari santai gitu, karena cuma itu kecepatannya. Dan sebenarnya, si bangsawan ini pasti bakal mati di situ. Tapi entah gimana ada keajaiban. Zenos kebetulan ada di sekitar situ, jadi dia lari ke Zenos buat minta tolong. Dia bilang ke Zenos kalau budaknya jadi gila dan mau bunuh dia. Tapi Zenos ingat banget gimana si bangsawan itu memperlakukan si cewek serigala di jalanan sebelumnya, jadi dia yakin banget kalau si bangsawan pantas dapat pelajaran. Nah, si cewek serigala itu akhirnya Nyusul si bangsawan, dan si bangsawan malah minta tolong ke Zenos biar diselamatin. Zenos langsung melihat cewek itu, dan jelas banget dia bisa lihat ada energi gelap di sekelilingnya. Jadi dia nanya ke si bangsawan, apa yang dia lakuin pas si cewek tiba-tiba ngamuk. Si bangsawan tidak mau NTI daku kalau dia nyuruh si cewek buat merampok kuburan buat dia. Jadi dia cuma bilang kalau dia lagi cari-cari barang berharga. Itu jelas ilegal, tapi dia coba alihin pembicaraan dan ingetin Zenos kalau dia lagi luka parah, jadi dia butuh banget ke rumah sakit sekarang juga. Dia bahkan menawarkan uang ke Zenos kalau bisa menyelamatkannya dari si cewek itu. Tapi Zenos tidak peduli sama uang. Tapi, dia juga sudah bersumpah untuk menyelamatkan nyawa orang. Jadi, pas si cewek menyerang si bangsawan, Zenos langsung menariknya ke tempat aman. Si cewek lalu melempari Zenos dengan batu-batu, tapi Zenos dengan mudah menghindar tanpa banyak usaha. Kalau dia bisa melakukan itu, si bangsawan berpikir, pasti dia bisa membunuh si cewek. Tapi Zenos dengan tegas menolak, karena dia punya aturan ketat untuk tidak membunuh. Si bangsawan pun bilang, udah deh, berhenti ngomongin omong kosong itu. Karena kalau kamu tidak bunuh cewek itu sekarang, dia mungkin bakal bunuh aku. Tapi Zenos tetap ngotot. Soalnya dia kan seorang penyembuh. Dan tujuannya adalah buat nyelamatin sebanyak mungkin orang.
Dan pas dia ngomong gitu, dia langsung pukul batu yang dilempar sama cewek itu. Biasanya penyembuh tidak bisa ngelakuin itu kan? Zenos bisa lihat kalau cewek itu super cepat, bahkan lebih cepat dari setengah manusia pada umumnya. Jadi dia tahu ada yang tidak beres. Dia tidak mau nyakitin cewek itu terlalu parah, jadi waktu cewek itu mau nyerangnya, Zenos langsung angkat perisai. Begitu cewek itu kena, dia langsung terlempar ke bangunan di dekat situ. Gara-gara itu, ada bagian bangunan yang ambruk di sebelah si bangsawan, dan Zenos gercep banget. Jadi, dia sebenarnya bisa menyelamatkan bangsawan itu, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Setelah semuanya tenang, Zenos mendekati tubuh si cewek, dan kakinya patah karena jatuh, jadi dia kesulitan buat kabur. Dia masih liar, jadi Zenos biarin digigit lengannya, supaya dia tetap di tempat. Zenos sudah tahu kalau dia kesurupan, jadi dia taruh tangannya di kepala cewek itu dan mulai nyembuhin dia buat USIR roh jahatnya. Dia berhasil, tapi dia masih penasaran kenapa cewek itu bisa kesurupan. Pokoknya, dia masih perlu NGUR USIN hantu itu, jadi dia pakai kekuatannya buat mengusirnya. Setelah itu, dia kembali ke gadis itu, dan sekarang karena gadis itu sudah normal lagi, dia menyembuhkan kakinya yang patah, supaya dia bisa jalan lagi. Si bangsawan melihat ini pas dia keluar dari runtuhan. Dan dia terkejut, karena Zenos bisa menyembuhkan kaki patah dalam sekejap. Si bangsawan masih terluka parah, jadi dia memohon pada Zenos buat menyelamatkannya, tapi Zenos bilang, kalau dia udah selesai kerja untuk hari ini, jadi si bangsawan harus nunggu sampai besok buat disembuhkan. Si bangsawan tahu kalau dia bakal kehabisan darah dalam beberapa jam, jadi dia memohon pada Zenos buat menyembuhkannya sekarang. Akhirnya, Zenos setuju, tapi dia bilang bakal ada biaya tambahan. Si bangsawan ini tidak peduli soal harga, jadi dia kasih semua uangnya ke Zenos. Jumlahnya jauh di atas harga pasar buat penyembuhan, jadi dia yakin Zenos bakal puas. Tapi Zenos malah bilang itu belum cukup. Biasanya dia tidak mikirin bayaran, tapi karena si bangsawan tadi berlatih tidak nyebelin, sekarang Zenos lagi pengen banget dapat untung. Si bangsawan ngancem mau ngelaporin Zenos, karena dianggap meras, tapi Zenos santai aja, soalnya dia emang tidak punya izin resmi. Dia sebenarnya penyembuh ilegal, tapi si bangsawan mungkin udah paham soal urusan ilegal, soalnya dia juga suka merampok kuburan. Jadi gini, Zenos mau bikin kesepakatan, jadi dia bilang ke bangsawan itu, kalau dia mau terima pembayaran alternatif, selain emas, dia juga mau ambil budak perempuannya. Bangsawan itu tidak pernah peduli sama si cewek, jadi dia setuju sama syarat-syaratnya Zenos. Begitu Zenos menyembuhkan si bangsawan, dia langsung kasih kontrak budak cewek itu ke Zenos. Terus, si bangsawan pergi dengan marah-marah, jadi Zenos duduk di lantai di sebelah cewek itu, dan nunggu dia bangun. Begitu dia sadar, dia kaget ngeliat ada cowok duduk di sebelahnya, dan dia nanya siapa dia. Zenos kasih tahu namanya ke Til, dan jelasin kalau dia baru aja beli. Til, jadi mulai sekarang, Til itu miliknya. Setelah itu, Zenos nyuruh Til buat buka baju. Til jadi malu dan nanya apa dia serius, tapi ternyata Zenos tidak bercanda. Dia bilang kalau dia udah bayar mahal buat Til, jadi dia harus pastiin barang yang dia punya dalam kondisi baik. Akhirnya, Til IQT perintahnya karena tidak bisa melawan tuannya, dan setelah Zenos lihat tubuh Til, dia langsung tahu ada yang tidak beres. Dia sadar kalau Til tadi kelihatan kesakitan, dan ternyata itu gara-gara ada batu empedu yang nyumbat saluran empedunya. Untungnya, Zenos bisa atasin itu dengan gampang, jadi dia sentuh perut Til dan pakai sihir buat operasiin dia. Dalam sekejap, batu empedu itu diambil dan Til tidak lagi merasakan sakit apapun, jadi dia bertanya ke Zenos apa yang dilakukan. Zenos menjelaskan bahwa mereka cuma membuka perutnya, mengambil batu empedu itu, dan menutupnya kembali dalam hitungan detik. Prosedur yang benar-benar normal. Zenos tidak merasa ada yang istimewa dengan itu, tapi Til tahu kalau tidak ada penyembuh lain yang bisa melakukan hal itu. Dia berterima kasih ke Zenos karena sudah menyembuhkannya, tapi Zenos bilang kalau ucapan terima kasih aja tidak cukup. Dia udah menginvestasikan banyak hal untuk Til, jadi dia butuh Til untuk bekerja membayarnya kembali. Awalnya, Til pikir Zenos akan memintanya untuk melayaninya dengan tubuhnya. Jadi Zenos cuma mau minta Til buat kasih tahu dia di mana letak tanaman tertentu yang dia cari. Til merasa itu permintaan yang aneh, tapi dia tetap bantu Zenos nemuin semak dengan daun yang dia cari. Terus, Til nanya ke Zenos apa benar cuma itu aja yang dia mau dari Til, soalnya dia siap bantu lebih banyak lagi. Tapi Zenos bilang itu udah cukup.
Dia selalu ngebayar dengan adil untuk kerja yang dia lakuin buat orang lain, dan Till bantuin dia nemuin daun-daun itu udah cukup buat dia, jadi semua hutang udah lunas. Setelah itu, Zenos merobek kontrak budak Till dan bilang kalau sekarang Till bisa ngelakuin apa aja yang dia mau. Till bingung harus ngapain sekarang karena dia bukan budak lagi, tapi dia bebas buat coba banyak hal baru, dan semua ini berkat Zenos. Dia bertanya apakah dia bisa datang lagi untuk menemui Zenos, dan Zenos bilang kalau dia terluka, dia akan senang hati menyembuhkan, tapi tentu saja tidak gratis. Sementara itu, di rumah saat Zenos sedang bekerja, Lily mulai menyiapkan makan malam. Masakannya wangi banget sampai hantu penghuni rumah, Carmilla, harus turun buat lihat apa yang dimasak. Lily menyadari kehadirannya, dan Carmilla bilang dia tidak sabar mau coba masakan Lily. Tapi makanannya belum siap, jadi dia harus nunggu di kamarnya dulu. Pas banget, seorang cewek bernama Zofia datang nyari Zenos, tapi Lily bilang kalau dia lagi keluar untuk kunjungan rumah, jadi sekarang dia tidak ada di sini. Zofia sebenarnya berharap bisa ketemu Zenos sendirian dengan datang lebih awal hari ini, tapi karena dia belum ada di sini, Zofia memutuskan untuk nunggu sampai dia balik. Tapi, ternyata Zofia bukan satu-satunya yang pengen ketemu Zenos hari ini, soalnya tidak lama kemudian, Linga juga datang cariin dia. Lily kasih tahu kalau Zenos lagi tidak ada, jadi Linga bilang dia bakal nunggu juga. Linga sempat kaget ngelihat Zofia udah di situ. Dia sebenarnya pengen banget deket-deket sama Zenos pas dia lagi Chishike kondisinya, tapi sekarang rencananya berantakan. Tidak lama setelah itu, ada cewek orc namanya Lue, yang tiba-tiba masuk lewat pintu. Jadi Lily NGAJAK, dia buat gabung sama mereka di dalam. Tapi cuma setelah dia benerin pintu depan yang dia rusakin. Lue juga suka sama Zenos, tapi sebenarnya dia datang karena bisa cium masakan Lily dari jauh, dan dia bener-bener pengen cobain. Sebelum Lily selesai memasak, jadi dia pergi kelarin beberapa kerjaan rumah dan ninggalin yang lain di dapur. Begitu Lily keluar dari dapur, gadis-gadis setengah manusia itu tidak bisa tahan lagi sama bau masakan Lily. Jadi mereka semua ikutan cobain, tapi mereka cukup pinter buat tidak habisin isi panci. Tunggu, kok pancinya kelihatan kosong sekarang? Ketiganya mulai sadar seberapa parah mereka bikin kekacauan, karena Lily pasti bakal marah pas dia balik nanti. Beberapa saat kemudian, Lily kembali, dan setelah melihat apa yang terjadi, dia tersenyum ke arah para gadis dan minta mereka menjelaskan semuanya. Malam itu, Zenos akhirnya pulang ke rumah dan Lily minta maaf karena makan malam belum siap seperti yang dia janjikan. Ada sedikit masalah dengan makanan, tapi dia sudah menemukan solusinya. Dia mengirim para gadis untuk mengumpulkan bahan-bahan buat dia bikin hidangan baru. Dan saat mereka kembali, mereka membawa jauh lebih banyak bahan dari yang Lily harapkan, jadi dia bisa bikin pesta makan malam-malam ini. Tapi sebelum itu, dia tahu Zenos pasti capek banget kerja seharian, jadi dia bilang bakal bikinnya secangkir teh, supaya Zenos dulunya adalah anggota dari sebuah kelompok petualang. Semuanya berjalan baik-baik saja sampai suatu hari pemimpin mereka, Aston, memutuskan untuk mengeluarkannya dari tim. Setelah menyelesaikan misi dari guild, Aston memanggil Zenos untuk bertemu dan melemparkan sekeping koin emas padanya dengan mengejek mengatakan bahwa orang miskin seperti Zenos mungkin belum pernah melihat yang seperti itu sepanjang kehidupannya. Zenos tidak ngerti kenapa tiba-tiba Aston jadi nyebelin tanpa alasan. Jadi Aston menjelaskan dengan jelas bahwa kontribusi Zenos ke tim belakangan ini tidak ada artinya. Dan itulah kenapa mereka semua setuju kalau mereka tidak butuh orang yang tidak berguna seperti dia lagi. Zenos tidak setuju, dia bilang kalau dia udah melakukan yang terbaik. Zenos bahkan Angie ingetin Aston tentang waktu dia direkrut dari daerah kumuh pas dia masih kecil. Waktu itu, Aston cuma pengen jadi temennya, jadi kenapa sekarang berubah? Setelah beberapa tahun ini dimanfaatin, apa sekarang dia mau dibuang gitu aja? Apa itu berarti Aston udah tidak anggap dia teman lagi? Aston tidak percaya, Zenos masih gampang dibohongi. Aston bilang dengan tegas, mereka tidak butuh anak dari daerah kumuh lagi. Tim mereka sekarang udah jadi salah satu yang terbaik di negara ini. Dan punya orang seperti Zenos dengan mereka hanya akan merusak citra mereka. Tapi Zenos berusaha memperjuangkan posisinya, mengatakan kalau mereka bisa sejauh ini karena dia selalu ada, sebagai penyembuh terpercaya mereka. Tapi Aston sama sekali tidak mengakui jasanya, bilang kalau Zenos cuma pakai sihir penyembuhan yang mencurigakan dan dipelajari sendiri. Kalau seseorang dari kalangan bawah seperti dia muncul di depan bangsawan atau kerajaan, reputasi mereka pasti hancur. Saat itu, Zenos tidak punya kata-kata lagi. Jadi Aston mengakhiri pembicaraan, menyuruhnya menganggap koin emas itu sebagai uang pesangon, dan tertawa terbahak-bahak saat Zenos pergi dengan diam.
Sementara itu, sesuatu yang jahat sedang terjadi di jalanan gelap. Seorang wanita mencurigakan dan rekannya, seorang pemanah, mencoba menculik seorang gadis elf. Yang aku pikir itu adalah Lily, yang sekarang jadi adik angkat Zenos. Lily nyaris berhasil kabur dengan nendang pemanah tepat di sasarannya. Tapi kalau dipikir-pikir, dia tidak punya kesempatan lawan pemanah jarak jauh. Seperti yang diduga, pemanah itu langsung nembak Lily dengan anak panah pas di kakinya. Tapi Lily tidak menyerah. Dia berjuang sekuat tenaga, sampai akhirnya pemanah itu nyerang dia di perut untuk membungkamnya. Zenos, yang lagi jalan dekat situ sambil mikir, karena sekarang dia resmi tidak punya kerjaan. Zenos dengar suara berisik dan penasaran mau lihat ada apa. Pas dia sampai di tempat kejadian, dia lihat ada seorang wanita dan pemanah berdiri di atas Lily. Dan, dia bisa lihat banget kalau mereka kelihatan bersalah banget. Tapi wanita itu malah angkat bahu aja, bilang kalau ini bukan urusan Zenos dan Lily itu budak mereka. Zenos main pinter. Dia nawarin buat beli Lily, ngasih koin emas yang sama yang sebelumnya dilempar Aston ke dia. Karena Lily juga udah sekarat, wanita itu dengan senang hati terima tawaran dan pergi sambil senyum penuh kemenangan. Yang mereka tidak tahu, Zenos itu seorang penyembuh. Begitu mereka tidak terlihat lagi, dia langsung berlutut di samping Lily dan menyembuhkannya di tempat. Luka-lukanya hilang dalam sekejap, dan Lily menatapnya dengan sangat terkejut karena lukanya tiba-tiba lenyap. Dia berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dan terlihat sedih karena tidak bisa memberikan apapun sebagai balasan, tapi Zenos bilang tidak usah khawatir soal itu. Lily bertanya apakah dia semacam penyembuh kelas dunia, dan lebih terkejut lagi saat tahu bahwa dia hanya orang yang belajar sendiri tanpa lisensi penyembuhan. Zenos kemudian bertanya di mana rumah Lily, ingin mengantarkannya ke tempat yang aman. Tapi Lily akhirnya ngaku kalau dia tidak punya siapa-siapa, tidak ada keluarga, tidak punya baju yang layak, dan kelihatan kelaparan. Jadi Zenos ajak dia ke restoran dekat situ dan pesan makanan, tapi cuma buat Lily, karena dia sendiri tidak punya cukup uang buat beli makanan buat dirinya sendiri. Ada hal lain yang harus dia pikirkan. Sekarang, Lily jadi tanggung jawabnya. Memang, dia bisa aja ninggalin Lily di panti asuhan, tapi dia tahu banget gimana tempat-tempat kayak gitu memperlakukan anak-anak seperti Lily. Sementara itu, Lily penasaran banget sama pekerjaan Zenos. Dia belum pernah lihat orang melempar koin emas kayak tidak ada artinya. Dan mengira dia adalah seorang bangsawan kaya, tapi harapannya hancur ketika Zenos mengungkapkan bahwa dia baru saja diusir dari kelompok petualangnya, dan sekarang tidak punya tempat tujuan. Situasinya mirip dengan Lily, tapi bedanya, dia setidaknya punya kesempatan untuk mencari pekerjaan yang layak. Ngomong-ngomong, saat itulah seorang pria kadal dengan luka parah merangkak masuk ke restoran, memohon air. Dari luka bakar dan jenis lukanya, Zenos memperkirakan pria itu terkena tembakan senjata sihir. Pria kadal itu jelas kesakitan, jadi Zenos langsung turun tangan dan menyembuhkannya di tempat. Biasanya, penyembuh dengan keterampilan setingkat itu terkenal, jadi fakta bahwa pria itu belum pernah mendengar tentang Zenos membuatnya penasaran. Tapi meskipun begitu, Lizardman tetap berterima kasih dan memberikan 4 koin emas sebagai imbalan, karena telah menyelamatkan nyawanya. Itu pertama kalinya Zenos dibayar untuk menyembuhkan seseorang, dan itu memunculkan ide bisnis, membuka klinik penyembuhan. Bukan cuma buat cari uang, tapi juga buat mengembalikan senyum orang-orang tak berdaya seperti Lily dan Lizardman itu. Tapi ada masalah, karena dia berasal dari daerah kumuh, mendapatkan lisensi penyembuh yang resmi itu mustahil, yang berarti menjalankan klinik penyembuhan akan sepenuhnya ilegal. Dia harus jadi penyembuh bawah tanah yang bekerja diam-diam, tidak terlihat oleh hukum. Lily setuju dengan ide itu, dan karena Zenos secara teknis telah membelinya dari para pemburu liar, dia sekarang melihat Zenos sebagai tuannya yang resmi. Lily menegaskan dia akan mengikuti kemanapun Zenos pergi. Zenos tahu bahwa dia tidak bisa mengubah pikiran Lily, jadi dia setuju untuk membiarkannya ikut, setidaknya sampai dia bisa menemukan tempat yang aman untuk Lily. Malam itu, mereka pergi ke pinggiran kota dan berakhir di daerah terbengkalai yang penuh dengan rumah-rumah yang sudah rusak dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sejauh mata memandang. Zenos memilih salah satu bangunan yang sudah rusak sebagai tempat yang pas buat memulai klinik bawah tanahnya. Tempatnya kelihatan angker. Lily, yang sedikit percaya tahayul, memperingatkan Zenos kalau makhluk-makhluk menyeramkan sering muncul di tempat kayak gini. Tapi Zenos tidak peduli. Dia tetap masuk ke dalam rumah itu. Di dalamnya gelap gulita, dingin, dan sunyi. Jadi Lily mengeluarkan mantra cahaya, membuktikan kalau dia memang tahu sedikit tentang sihir.
Setelah memeriksa tempat itu dengan teliti, Zenos memutuskan kalau tempat itu cocok. Keuntungan terbesarnya, tempat ini punya ATAP, sesuatu yang belum pernah dia miliki sebelumnya, karena teman-teman lamanya biasa menyuruhnya tidur di luar, seperti hewan liar. OAYA, tiang-tiang penyanggahnya juga kokoh. Tapi, tepat ketika dia mau memastikan tempat tinggal barunya, muncul sosok bayangan. Sosok itu adalah Carmilla, calon teman serumah mereka. Ketika Carmilla mendekat, Lily mengenalinya sebagai arwah Red, monster undead terkuat yang bisa mengubah seseorang menjadi hantu hanya dengan menatapnya. Lily jadi semakin ketakutan, tapi Zenos, di sisi lain, tetap tenang. Dia sedikit terkejut bahwa mereka sekarang bertemu dengan hantu di saat dia pikir mereka sudah mendapatkan tempat yang bagus. Melihat dia seperti ini, Lily bertanya-tanya, kenapa kepala besar ini bisa setenang itu? Saat itu juga, Carmilla menyerang mereka, tapi Zenos langsung melindungi mereka dari serangan itu dengan menggunakan mantra penyembuhan. Baru setelah merasakan kekuatannya, dia benar-benar menyadari apa itu hantu. Ternyata dia pernah bertemu mereka sebelumnya, ketika temannya mengirimnya ke labirin bawah tanah untuk bersenang-senang. Dia telah bertemu dengan ratusan dari mereka di sana, dan ini membuatnya menyadari bahwa Wraith lemah terhadap sihir penyembuhan. Zenos dengan sopan bertanya pada Wraith apakah mereka bisa tinggal di sini. Dia berjanji bahwa mereka tidak akan mengganggu, tapi Wraith merasa tersinggung. Sebaliknya, Wraith itu meminta mereka menyerah dan mencoba menyerang lagi. Namun, seperti sebelumnya, usahanya sia-sia. Si bodoh itu bahkan minta maaf setelah mengalahkannya. Dan Wraith tersebut sangat marah saat menyadari bahwa dia akhirnya menemukan lawan yang seimbang. Sebagai upaya terakhir, dia memanggil semua hantu pelayannya dan memerintahkan mereka untuk membekukan Zenos dan Lily. Namun, dengan mengejutkan, Zenos berhasil menghempaskan mereka semua sekaligus. Hal ini membuat hantu bernama Carmilla bertanya siapa sebenarnya dia. Dan sekali lagi, Zenos memperkenalkan dirinya sebagai penyembuh bawah tanah. Dia meminta Carmilla untuk meminjamkan satu kamar tidur dan satu ruangan untuk melakukan aktivitas penyembuhan mereka. Dan akhirnya, Carmilla terpaksa membiarkan mereka menggunakan lantai pertama. Namun, dengan enggan, dia meminta mereka untuk tidak mendekati lantai kedua. Melihat semua ini, Lily jadi bingung bagaimana seharusnya dia bereaksi terhadap kejadian itu. Besok paginya, mereka menyiapkan lantai pertama agar terlihat seperti klinik, dan Lily bahkan memakai baju suster. Tapi, karena tidak ada yang datang minta layanan mereka, dia jadi bosen banget. Dia sampai nawarin buat keluar dan iklanin sedikit. Tapi, dia takut kalau rumah sakit kerajaan bakal tahu tentang mereka, dan minta supaya dia tetap tenang karena pasien pasti segera datang. Pas banget, ada yang buka pintu dan Lily pergi menyambutnya. Begitu melihat orang itu, dia merasa kayak pernah lihat sebelumnya. Zenos juga kelihatannya memang udah nungguin dia. Ini jelas karena dia punya luka bakar tembakan sihir, yang membuatnya tidak mungkin baginya untuk mengunjungi rumah sakit sungguhan. Tapi, pria itu mengklaim bahwa dia tidak datang untuk dirinya sendiri, melainkan untuk adiknya, yang lengannya terkena tembakan. Setelah diamati lebih dekat, Zenos menyadari bahwa dia terkena peluru yang diracuni oleh sihir. Karena pelurunya masih ada di tangan, itu mulai membusuk. Mendengar semua ini, wanita itu terkejut. Dia ingin tahu apakah Zenos bisa menyembuhkannya, dan dia meyakinkannya bahwa dia bisa. Namun, dia harus memotong tangan sebelum racunnya menyebar. Mendengar ini, dia menerima nasibnya, dan bertanya padanya berapa biaya untuk menyembuhkan dia. Sebagai balasan, dia meminta 1 juta won, yang menurut kedua saudara itu adalah harga yang sangat mahal, apalagi karena dia juga akan kehilangan satu lengan dalam prosesnya. Untuk membuatnya berubah pikiran, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Zofia si Badai. Dia adalah salah satu dari 3 bos kawasan kumuh dan pemimpin Lizardmen yang suka mengambil dari pedagang serakah dan mengembalikan sebagian hasil rampasannya kepada orang miskin. Sementara itu, Zofia ingin tahu siapa dia yang berani meminta 1 juta won untuk jasanya. Dia meyakinkan dia bahwa dia juga akan menumbuhkan tangan baru untuknya. Ini membuatnya sangat terkejut. Memikirkan ada penyembuh yang bisa menumbuhkan lengan kembali adalah sesuatu yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Mendengar ini, Zenos bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang penyembuh tidak tahu tentang hal sesederhana regenerasi. Dia jelas tidak tahu standar penyembuh di dunia ini karena dia belum pernah belajar di sana. Setelah menyapa Zofia,
mereka langsung memulai operasi. Sebelum mulai, Zenos secara ajaib membuat pisau dari mana untuk digunakan sebagai pisau bedah, yang dia gunakan untuk memotong tangannya. Saat melakukannya, dia melemparkan mantra di area potongan itu agar sembuh seiring waktu, supaya dia tidak merasa terlalu sakit. Setelah itu, dia mulai proses regenerasi dengan membuat kembali tulangnya, lalu saraf, pembuluh darah, otot, dan akhirnya menutup semuanya dengan kulit. Melakukan semua ini membuatnya sangat lelah. Di sisi lain, Zofia sangat terkesan dengan keahliannya. Dia mengakui bahwa dia belum pernah melihat penyembuh seperti dia. Sementara dia mengaguminya, saudara laki-lakinya yang sedikit bodoh memanggilnya untuk memperhatikan hantu itu. Carmilla marah banget dan NGOMEL karena dia melanggar prosedur sebelum balik ke lantai 2. Sementara itu, Zofia senang banget lihat betapa jagonya Zenos. Dia janji bakal ngirimin orang-orangnya ke klinik Zenos kalau mereka butuh layanan penyembuhan. Malam itu, Lily bikin teh buat Zenos dan Carmilla, yang akhirnya gabung meskipun dengan ogah-ogahan. Tapi tidak lama kemudian, dia terpaksa balik ke lantai atas setelah bibirnya kebakar gara-gara tehnya panas banget. Sementara Zenos dan Lily lanjut minum teh, Lily nanya kenapa para Lizardmen selalu aja terluka. Dia memberitahunya tentang perang yang makin memanas di daerah kumuh yang melibatkan manusia kadal, orcs, dan spesies yang tidak dikenal. Sambil mencoba mencari tahu kelompok ketiga ini, mereka dikunjungi oleh tamu yang tak diundang. Ternyata mereka adalah manusia serigala dipimpin oleh pemimpin mereka, Linga. Linga marah karena Zenos telah menyembuhkan manusia kadal yang telah dilukai dengan susah payah oleh kaumnya. Karena itulah, dia datang untuk menyingkirkan Zenos. Sayangnya, semua usahanya sia-sia karena dia tidak bisa menyakiti Zenos, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Sebagai upaya terakhir, dia memerintahkan manusia serigalanya untuk menghancurkan klinik itu, tanpa tahu bahwa bangunan itu milik hantu. Zenos mencoba memberi peringatan, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Tiba-tiba, Carmilla muncul dan hampir saja menghancurkan mereka dengan marah ketika Zenos memohon padanya untuk tetap tenang. Melihat Zenos bisa berkomunikasi dengan hantu semudah itu, Linga melihatnya seperti setengah dewa dan memerintahkan orang-orangnya untuk ikut bersujud kepadanya. Keesokan paginya, seorang orc datang ke klinik untuk memberitahu Zenos bahwa pemimpin orc, Lady Loewe, ingin bertemu. Zenos sudah tahu kalau dia bakal makin terkenal setelah urusin Lizardmen dan Werewolves, jadi dia tidak kaget lihat orcs datang buat berobat. Para pemimpin dari 3 ras Beastmen ini emang keren banget, dan mereka semua dapat untung besar dari gali-gali batu sihir. Udah sebulan sejak Zenos buka klinik, dan dia udah tebak kalau suatu saat dia harus berurusan sama para pemimpin geng ini. Jadi, dia nanya ke orc apakah bosnya Lue cukup pintar buat nurut sama dia selama pengobatan. Pas orc itu yakin kalau Lue cukup bijak, dia setuju buat bantuin. Pemimpin dari kelompok Lizardmen, Zofia, udah sering kasih dia hadiah, dan pemimpin kelompok werewolf, Linga, lagi bangun rumah gede banget di sebelah buat gantiin kekacauan yang dia buat sebelumnya. Jadi, meskipun pemimpin orc, Lue, bikin masalah, dia tidak khawatir, karena dia kira Lue mirip sama Linga dan Zofia dalam hal sifat dan kejujuran. Terus, dia nanya ke orc, kenapa Lue tidak datang langsung buat ketemu dia. Si orc ini cerita kalau dia tidak bawa Lue ke tempat itu karena banyak banget orang dari wilayah musuh yang lagi berkeliaran. Yah, masuk akal. Terus, Zenos nanya ke orc itu seberapa parah kondisi Lue. Begitu tahu kalau Lue tidak bisa jalan, Zenos langsung bangkit dan mau nanganin Lue langsung di tempatnya. Si orc ini bawa Zenos ke depan sebuah gua, yang ternyata markasnya kelompok orc, dan nuntun dia ke jalan yang menuju ke ruang singgasana, tempat Lue dan anak buahnya lagi nungguin Zenos datang. Si orc ini kenali Lue ke Zenos sebagai penyembuh bawah tanah yang lagi naik daun. Lue tidak mau ketinggalan buat kasih tahu Zenos kalau dia sekarang jadi selebriti gara-gara udah bantuin banyak orang dari daerah kumuh. Dia nanya ke Zenos beneran bisa tidak dia nyembuhin apa aja asal bayarannya cocok. Zenos bilang ya, dia udah capek kerja terus-terusan tanpa dibayar. Terus, Lue nanya lagi ke Zenos kenapa dia tidak bisa gerak dari tahtanya. Zenos merasa tertantang pakai kemampuannya yang namanya scan buat periksa keadaan Lue. Dari luar, kelihatannya dia tidak kena cedera apa-apa. Tapi pas diperiksa lebih lanjut, dia nemuin ada benjolan di perut Lue yang keluarin energi sihir. Dia langsung mikir, oh ini mungkin batu sihir bukan tumor. Lue membenarkan, bilang kalau batu sihir di dalam tubuhnya itu gampang banget meledak. Jadi, kalau dia gerak sedikit aja, bisa aja langsung meninggal.
Zenos nanya ke Lue, ini batu sihirnya ada yang masukin ke makanan kamu, atau gimana? Tapi Lue bilang ke dia kalau itu bukan kayak gitu. Malah, dia salah NGRA batu sihir itu sebagai onigiri dan memakannya kayak orang konyol. Awalnya Zenos pikir Lue dalam bahaya, tapi lihat dia bercanda-canda. Zenos mikir dia cuma buang-buang waktu Zenos dan nolak buat bantuin, suruh Lue buat NGURUS dirinya sendiri. Lue jadi serius, minta Zenos buat mikir ulang, bilang dia udah sempat ngunyah batu sihir itu pas makan dan percaya tidak banyak waktu lagi sebelum batu itu meledak. Masalah terbesarnya adalah, anak buahnya tidak mau ninggalin dia, apapun yang terjadi. Mereka senang-senang aja kalau harus mati bareng dia. Dan karena banyak banget nyawa yang dipertaruhkan, Lue ngasih Zenos kunci buat semua harta karunnya sebagai gantinya selamatin dia dan para pengikut setianya. Akhirnya Zenos setuju buat bantu, dan langsung nyiapin pisau bedah buat mulai operasinya. Dalam sekejap, dia keluarin batu sihir dari perut Lue, dan langsung nutupnya pakai sihir penyembuhannya. Lue benar-benar terpesona, tapi dia tidak sempat buat ngerayain, soalnya batu sihir itu masih bisa meledak. Tapi bukannya dilempar jauh-jauh, Zenos malah nangkep batu itu pakai tangannya. Pas batunya meledak, tidak ada goresan sedikit pun, soalnya dia lindungin diri pakai sihir pertahanan spesial, kayak karakter utama gitu. Setelah selesai, dia balikin kunci Lue, tidak mau nerima keberuntungannya, dan jelasin kalau dia cuma minta bayaran sesuai dengan kerjaan yang dia lakuin. Lue kagum lagi sama etika Zenos, dan bilang kalau dia bisa manggil Lue kapanpun dia butuh bantuan. Dia dengan sukarela nawarin diri buat bantu, seperti keamanan buat kliniknya. Pas nafsu makannya balik lagi, dia ajak Zenos buat makan onigiri bareng. Tapi Zenos mikir itu bukan ide bagus, soalnya ingat kejadian terakhir kali dia makan onigiri. Malamnya, pas Zenos pulang, dia ketemu Lily yang cemburu banget. Lily bilang dia terganggu sama seringnya Zofia, Linga, dan sekarang Lue mampir ke rumah. Pas dibilang gitu, Zenos baru sadar kalau 3 cewek bis itu sering nongkrong di rumahnya, padahal mereka tidak lagi cedera atau apa. Dia kira mereka cuma iseng aja, karena bosen. Tapi Carmilla yakin mereka beneran naksir dia. Zenos pikir itu konyol banget, dan bodoh suka sama cowok yang bahkan tidak punya lisensi penyembuh. Tapi Carmilla yakin banget, ngomong berdasarkan pengalamannya hidup selama 300 tahun. Di sisi lain, Lily khawatir 3 cewek bis itu bakal curi cowoknya. Padahal, dia tidak pernah punya cowok itu dari awal. Carmilla ketawa dan bilang kalau 3 kelompok itu bakal perang sebentar lagi, gara-gara Zenos. Zofia datang ke Zenos dan bilang dia kepikiran buat serang 2 kelompok lain. Dia minta Zenos gabung sama Lizard Man. Sementara itu, Carmilla di belakang kelihatan banget kayak mau bilang, bener kan apa, kata gue. Tidak lama, Linga dan Lue juga datang dengan ide yang sama. Sambil ngasih hadiah biar Zenos setuju. Zenos jadi bingung, dia tidak niat jadi playboy dari awal. Tapi tetap aja, nyawa-nyawa yang tidak bersalah bakal hilang cuma karena dia ada di situ. Besok paginya, 3 kelompok itu ngumpul di medan perang buat bertarung, dan ketiga pemimpinnya udah pede banget kalau mereka bakal menang. Sebelum semuanya makin panas, Zenos datang bareng Lily. Dia langsung bilang kalau dia tidak datang buat menghentikan pertarungan yang tidak ada gunanya ini. Dia ngerti kalau 3 kelompok ini udah lama banget saling benci gara-gara konflik bertahun-tahun. Jadi, dia malah suruh mereka buat saling berantem sampai puas. Dengan persetujuan tak terduga dari Zenos, ketiga pemimpin itu sepakat untuk bertarung habis-habisan. Pemenangnya bakal dapetin harta keramatnya Zenos. Setelah semuanya siap, pertarungan pun dimulai. Zofia langsung serang Linga dengan pedang gandanya. Lue menyusup dari belakang buat serang diam-diam, tapi Zofia udah curiga dan berhasil menghindar tepat waktu. Dia malah lempar Lue ke arah manusia serigala. Linga langsung ngambil kapanya buat serang Zofia pas Lue juga serang mereka berdua dari atas. 3 pemimpin ini lagi buntu, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya, mereka malah serang anggotanya satu sama lain. Jadinya perang gede-gedean deh. Tapi, sampai hari ini, tidak ada yang mau nyerah. Yang ada, mereka cuma kehilangan anggota doang, tanpa alasan jelas. Perang ini udah bertahun-tahun, dan kayaknya tidak bakal kelar dalam waktu dekat. Jujur aja, si Zenos juga cuma duduk nontonin aja, pengen tahu bakal gimana. Tapi, sebenarnya Zenos tidak cuma diem aja, dia tahu kalau mereka pengen berantem. Dan cara terbaik buat bikin mereka merasa lebih baik adalah biarin mereka meluapkan amarahnya. Mereka tiba-tiba sadar apa yang dia lakukan saat Lue lihat semua lukanya sembuh seketika. Dia bilang kalau dia khawatir, kalau orang-orang tidak bakal mati. Mereka akhirnya ngerti apa yang salah. Zenos ternyata pakai kekuatannya buat nyembuhin mereka terus-terusan, jadi tidak mungkin mereka bisa terluka. Mereka lihat ke arahnya.
Dan dia mengaku, dia ingetin mereka kalau mereka semua itu pasiennya. Dan dia punya tugas buat nyembuhin mereka sebagai dokter di daerah kumuh. Tapi, dia tidak bisa berhentiin pertarungannya. Dia bilang ke mereka kalau mereka bisa terus bertarung sampai capek. Dan dia bakal terus menyembuhkan sampai dia capek juga. Trio itu saling pandang. Ngapain juga bertarung lama-lama kalau tidak bakal terluka atau mati? Mereka sadar kalau pertarungan ini tidak ada gunanya. Kok baru sadar sekarang ya? Mereka akhirnya memutuskan buat berhenti. Udah saatnya mereka semua bersatu sebagai banyak manusia binatang yang tinggal di daerah kumuh. Tapi, ada satu hal yang mereka semua sepakat tidak bakal berhenti merebutkan siapa yang bakal sama Zenos. Untuk perang yang satu ini, tidak ada yang mau nyerah. Lily liatin Zenos kayak dia tidak ngerti sama sekali. Dia nanya ke Zenos, kamu tahu tidak apa yang dibicarain cewek-cewek itu? Dan ternyata Zenos benar-benar tidak tahu. Lily mikir kalau Zenos sebenarnya suka sama cewek-cewek itu. Makanya dia pengen banget mereka tidak kenapa-kenapa. Tapi sebenarnya bukan itu niatnya. Mereka kan pasiennya Zenos. Terus, mentornya Zenos pernah bilang, ada 3 jenis penyembuh. Yang ketiga itu cuma nyembuhin luka aja, yang kedua nyembuhin orang, dan yang pertama itu penyembuh yang lakuin yang terbaik yang mereka bisa. Untuk bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Zenos ini mikir dia ada di kelas ketiga, dan semua yang dia lakuin cuma nyembuhin luka. Tapi dia juga merasa karena dia ada di daerah kumuh, dia bisa bikin tempat kumuh itu jadi lebih baik. Lily masih ragu kalau dia tidak suka sama cewek-cewek. Kalau dipikir-pikir, bakal bagus buat klinik kalau makhluk-makhluk itu terus berantem. Jadi, mereka bisa terus cedera, dan klien bakal datang ke rumah sakit mereka. Lily langsung mutusin kalau lebih baik dia mengakuin perasaannya ke Zenos, jadi dia bilang kalau dia suka sama Zenos, tapi Zenos merasa itu cuma sayang kayak kakak adik. Jadi, dia bilang balik kalau dia juga suka. Kemudian, mereka dapat bayaran, terus pulang ke rumah. Sementara itu, komandan ksatria kerajaan lagi khawatir sama kedamaian ini. Dia manggil wakil komandannya, Krishna, yang punya julukan Iron Rose. Dia kasih tahu Krishna kalau dia dengar rumor kalau bangsa setengah manusia udah tidak berantem lagi. Krishna tidak percaya kalau pertarungan mereka bisa berhenti. Pertarungan itu penting buat kesejahteraan negara. Buat jaga keseimbangan, mereka pastiin orang miskin berantem sama yang lemah. Karena mereka sibuk berantem, mereka tidak punya waktu buat mikirin serang warga dan bangsawan. Kalau pertarungan itu selesai, itu bakal buruk buat mereka. Dia baru tahu, NIH, ada manusia yang ikut campur dalam perkelahian itu. Jadi dibilang ke Krishna, buat perikasa, apakah rumor itu benar? Kalau AYA, dia harus bunuh si manusia itu, biar negaranya tetap kayak sekarang. Sepertinya, ada aja orang yang tidak suka damai. Di klinik, ada 3 cewek yang berdiri di belakang Zenos, kayak lagi melindungi dia dari entah apa. Bahkan, pas dia bersin, mereka langsung jadi protektif banget. Zofia nawarin buat ngasih kenyamanan pakai ekornya, dan Lue nawarin dadanya. Tapi ada satu yang tidak punya ekor NIH, maksudku Lily. Dia kesel lihat dirinya sendiri. Dia merasa tidak punya apa-apa buat bersaing sama mereka, dan kalaupun ada kompetisi, dia yakin bakal kalah. Satu-satunya yang bisa dia lakuin adalah masak, jadi dia buru-buru bikinin teh buat mereka. Pas balik, dia lihat Zenos lagi nyembuhin lukanya Zofia. Dia bilang kalau Zofia udah lama tidak terluka, dan sekarang salah satu kadalnya juga terluka. Dia cerita kalau mereka terluka gara-gara anggota ksatria kerajaan. Mereka ngobrol soal betapa kuatnya Iron Rose. Entah kenapa, dia suka banget IQT-in mereka. Jadi, abis obrolin itu, Zenos ajak makan malam. Lily mulai mikir mau masak apa, tapi para cewek malah nyebutin makanan yang mereka pengen. Ini bikin Zenos bilang kalau dia tidak nanya mereka, dan mereka semua kaget lihat dia. Lily terus masak makan malam, dan mereka semua makan bareng. Pas lagi makan, Carmilla bilang kalau Zenos satu-satunya yang bisa kumpulin 3 bos besar di daerah kumuh. Ini bikin Zenos curiga kalau ada sesuatu yang tidak beres bakal kejadian. Carmilla terbang ke tempat tinggalnya setelah ngasih komentar lain, yang bikin Zenos merasa tidak aman lagi. Kecurigaannya jarang salah, dan benar aja. Besoknya Krishna mampir ke daerah kumuh itu. Lihat suasana bahagia di sana, dia tidak percaya ini tempat yang sama seperti yang dia tahu dulu. Dia ketemu Kadal di jalan dan pura-pura nyasar. Dia nanya apa benar ini daerah kumuh, dan kenapa semua orang akur banget. Si Kadal bilang makhluk-makhluk lain di sana bukan orang jahat, dan mereka udah sadar kalau bisa hidup bareng-bareng. Waktu Krishna coba nanya lebih lanjut siapa yang jadi penengah,
si kadal bilang dia tidak kenal siapa-siapa dan tidak bisa kasih info apa-apa. Dia pergi gitu aja, tapi Krishna malah keluarin pistol buat serang dia. Dia berani banget. Walaupun nyawanya terancam, dia tidak bakal khianatin orang yang udah selamatin mereka semua. Dia tunjukin kesetiaannya ke Zenos, bilang kalau dia tidak peduli meskipun harus mati. Zofia lewat bawa kadal lain, dan si kadal manggil mereka. Jadi Krishna kabur. Dia ingat pernah nyakitin Zofia sebelumnya, dan dia bingung gimana Zofia bisa sembuh secepat itu. Ini berarti si mediator ini kuat banget, dan kalau mereka tidak hati-hati, kerajaan mereka bisa dalam bahaya besar. Dia berhenti berlari dan sadar kalau dia udah keluar dari daerah kumuh, tapi malah ada di tengah-tengah entah di mana. Dia bingung banget soal tempatnya, tapi dia lihat rumah Zenos di sekitar situ, dan masuk buat tanya arah. Pas Zenos mau kasih petunjuk, Lily keluar bawa teh dan lihat dia. Lily kira Krishna itu klien dan nanya apa dia butuh penyembuhan. Krishna langsung nyambung. Orang di depannya ini adalah si mediator. Dia keluarin pistolnya dan langsung tembak dia. Asap ungu menyelimuti Zenos sementara nampan Lily jatuh. Dia lari ke arah kakaknya. Memohon sepenuh hati. Supaya Lily tidak percaya, Krishna bisa-bisanya nembak Zenos di kepala gitu aja. Tapi Krishna bilang dia punya alasan yang tepat. Selain misi yang lagi dia kerjain, dia juga disuruh buat selidikin serangkaian penculikan yang baru-baru ini terjadi di daerah itu. Dan karena Zenos itu manusia, sementara Lily adalah elf, Krishna langsung mikir kalau Zenos pasti culik Lily, dan langsung nembak dia di kepala. Banyak banget masalah di logika Krishna ini. Jadi Lily jelasin kalau Zenos itu sebenarnya mengadopsi dia, dan dia ada di sana karena kemauan sendiri. Krishna sadar kalau mungkin dia keburu ambil kesimpulan, dan sekarang setelah dipikir-pikir lagi, aneh banget deh kalau korban penculikan bisa bahagia kayak Lily. Tapi ya, untungnya peluru yang dia pakai itu tidak mematikan, jadi dia yakin tidak membunuh Zenos. Dia pikir Zenos mungkin pingsan karena ledakan, tapi ternyata Zenos baik-baik aja. Krishna minta maaf karena langsung menembak tanpa mikir panjang, tapi dia penasaran gimana caranya Zenos bisa selamat tanpa luka. Zenos bilang dia pakai sihir pelindung buat menahan peluru sebelum kena dia, tapi Krishna tidak percaya, karena sihir pelindung tidak bisa menghentikan peluru-peluru itu. Sejauh yang Zenos tahu, sihir pertahanannya harusnya biasa-biasa aja, jadi dia tidak mengerti kenapa dia ngomong gitu. Tapi, selama bertahun-tahun jadi wakil komandan ksatria kerajaan, Krishna udah banyak lihat sihir pertahanan, dan dia tahu kalau perisai Zenos setara dengan penyihir hebat. Begitu Krishna bilang kalau dia wakil komandan ksatria kerajaan, Zenos dan Lily jadi waspada karena mereka sadar kehadirannya di sini bisa bikin masalah buat mereka. Ternyata, Krishna punya sesuatu yang mau dia minta bantuan dari Zenos. Biar tidak terjadi konflik lagi, Zenos setuju buat ngobrol sama dia. Tapi dia juga kasih peringatan ke semua kliennya, biar jangan ada yang muncul pas Krishna lagi di situ. Mereka semua duduk dan Krishna bilang ke Zenos kalau dia lagi ada misi rahasia di sini dan dia mau minta bantuan. Zenos bilang dia tidak mau ikut campur, tapi Krishna maksa kalau semua warga harus nurut sama perintah para ksatria. Karena Krishna ini suka bertindak sembarangan, Zenos khawatir dia bisa ditembak lagi kalau nolak bantu, jadi dia akhirnya ikut aja. Krishna kasih tahu kalau misinya itu buat cari seorang pria, dan tangkap langsung kalau ketemu. Dia tidak punya nama atau deskripsi orangnya. Tapi mediator ini yang berhasil mengakhiri perang antara kelompok-kelompok berbeda. Zenos langsung terkejut dan hampir tersedak tehnya begitu tahu orang yang Krishna mau tangkap itu ternyata dia sendiri. Tapi dia tetap tenang dan nanya, kenapa Krishna kejar mediator itu? Krishna jelasin kalau perintah dari para ksatria tidak bisa biarin orang yang punya kekuatan buat kelompok-kelompok itu berdamai. Tapi pas dia coba maksa salah satu penduduk untuk ngomong, orang itu malah tidak mau ngasih tahu apa-apa. Dalam pikiran Krishna, kalau orang-orang di daerah kumuh tidak mau ngasih tahu soal mediator, berarti dia pasti dalang jahat yang harus dihabisi. Zenos coba jelasin ke dia kalau mungkin mediator ini lagi tidak mau jadi pusat perhatian, jadi kalau dia pergi dan berhenti cari-cari, mungkin dia tidak bakal bikin masalah. Krishna nanya ke Zenos apa dia tahu siapa mediator itu, jadi Zenos bikin alasan dan bilang dia cuma ngomong berdasarkan insting. Tapi, Krishna tidak bisa begitu aja abaikan mediator ini karena dia dapat perintah langsung dari komandannya, dan siapapun yang punya kekuatan buat menghentikan perang antara kelompok-kelompok ini terlalu berbahaya buat dibiarkan begitu aja. Lily angkat bicara dan bilang, Krishna, tidak perlu khawatir tentang mediator yang bikin negara goyang karena dia cuma mau cari uang dari kerja yang jujur. Tapi dari cara Lily ngomongin mediator, kayaknya dia kenal banget sama orang itu.
Lily jadi panik dan mulai bilang ke Krishna kalau dia juga tidak kenal mediatornya, dan Krishna mulai curiga, tapi untuk sekarang dia biarin aja dulu. Udah malam jadi Zenos coba pakai alasan itu buat suruh Krishna pulang, tapi pas dia lagi dorong Krishna keluar, dia lihat ada ranjang di pojok ruangan. Dia merasa aneh kenapa Zenos taruh ranjang di situ, dan Zenos tidak mau jelasin kalau dia dan Lily tidur di situ karena ada hantu di lantai atas. Jadi dia bilang ke Krishna kalau itu cuma tempat tidur cadangan. Begitu Krishna dengar itu, dia langsung nanya ke Zenos apakah dia boleh pakai. Dia lagi kesulitan cari tempat buat markas di daerah kumuh, jadi dia bakal sangat berterima kasih kalau Zenos izinkan dia tinggal di situ, sampai misinya selesai. Dan tentu aja dia mau bayar buat tempat tinggalnya. Zenos tidak bisa nolak tanpa bikin Krishna curiga, jadi dia setuju, dan Carmilla merasa semuanya lucu banget. Lily bikin teh hijau buat tamu baru mereka, tapi Krishna tidak bisa minum yang panas, jadi dia mulai meniup enak tehnya. Lily masih merasa cemburu karena ada cewek baru di situ, berusaha mencuri perhatian Zenos dari dia. Jadi buat nunjukin kalau dia lebih unggul, dia duduk di pangkuan Zenos dan minta Zenos buat elus kepalanya seperti biasa. Zenos nurutin permintaan Lily, tapi dia sedikit bingung sama permintaan anehnya. Jadi Carmilla datang dan bilang ke Zenos kalau Lily cemburu. Zenos kaget karena Carmilla bisik-bisik di telinganya sambil tidak kelihatan, tapi dia cuma benar-benar penasaran sama drama ini. Lily tidak mau Krishna merebut perhatian Zenos, jadi dia lebih manja dari biasanya buat nunjukin siapa yang lebih berkuasa. Tapi Krishna kayaknya tidak peduli sama sekali dan masih sibuk sendiri. Akhirnya, Lily ketiduran, jadi Zenos menyelimutinya di tempat tidur dan kembali ke ruang tamu buat ngobrol lagi sama Krishna. Dia cerita semua tentang gimana dia nyelamatin Lily dari pedagang budak. Dan kayaknya pedagang itu bagian dari jaringan perdagangan ilegal yang beroperasi di sekitar situ. Itu SIH yang bikin Lily jadi gampang panik tadi. Tapi sayangnya, Zenos tidak punya info tentang para pelaku perdagangan itu. Di sisi lain, Krishna punya pertanyaan yang mau dia tanyain, soalnya jelas banget kalau Zenos pasti penyihir hebat yang udah jago banget sama sihir pertahanan. Krishna pengen tahu apakah mungkin bisa tumbuhin lagi seluruh lengan kalau ada yang latihan sihir penyembuhan dengan serius. Zenos mau nanya apakah benar-benar susah buat penyembuh buat tumbuhin lengan, tapi sebelum dia selesai ngomong, Krishna bilang itu harusnya mustahil. Cuma orang-orang kayak orang suci atau penyembuh tingkat tinggi yang bisa punya kekuatan kayak gitu. Zenos nanya kenapa dia bahas ini, jadi Krishna jelasin kalau dia baru aja berantem sama Zofia, dan dia inget banget bikin lengan Zofia rusak parah. Tapi kemarin pas dia lihat Zofia, lengannya udah balik normal. Dia yakin pasti ada penyembuh hebat. Kemungkinan ada orang di daerah kumuh yang bisa tumbuhin lengan lagi. Kalau itu benar, masuk akal kalau orang itu punya pengaruh besar ke pemimpin-pemimpin kelompok. Krishna mau lanjutin penyelidikannya besok pagi, buat cari petunjuk yang bisa bawa dia ke penyembuh jahat ini. Tapi Zenos tidak mengerti kenapa Krishna mikir penyembuh itu jahat. Sebenarnya, Krishna kayaknya punya pandangan negatif soal seluruh daerah kumuh, jadi Zenos nanya ada alasan khusus tidak. Krishna mengaku dia mungkin punya, soalnya ada orang dari daerah kumuh yang bunuh ibunya. Ibu Krishna orang baik yang benar-benar pengen bantu sebanyak mungkin orang. Dia sering banget pergi ke daerah kumuh, buat mengadakan acara bagi-bagi makanan buat orang-orang yang tidak bisa beli makanan. Tapi suatu hari, dia tidak balik lagi. Kata orang-orang yang lihat, ibunya Krishna diserang dan dibunuh buat ambil cincin kawinnya. Krishna sedih banget waktu tahu itu. Ibunya udah banyak nolongin orang biar tidak kelaparan, tapi tidak ada yang nolongin dia pas butuh bantuan. Makanya, Krishna mutusin buat jadi pahlawan yang kuat banget, yang bisa ngasih pelajaran ke penjahat-penjahat di daerah kumuh. Besoknya, Krishna berangkat buat lanjutin penyelidikannya. Jadi, Zenos bisa mulai merawat pasiennya lagi. Sophia datang dengan luka kecil di lengannya, dan dia mau Zenos melihat lukanya. Zenos mulai menyembuhkan lukanya. Tapi dia kasih tahu Sophia buat lebih hati-hati, karena kita tidak pernah tahu kapan Krishna bakal muncul. Ngomong-ngomong soal Krishna, dia datang buat minta arah, karena dia kesasar waktu keluar. Begitu Krishna lihat Sophia, dia langsung keluarkan senjatanya, dan Sophia juga siap-siap dengan pisaunya. Mereka berdua sempat saling menantang. Krishna tanya ke Zofia, apakah benar ada penyembuh jahat yang kumpulin penjahat buat ancam orang-orang baik? Zofia tidak menyangkal kalau ada penyembuh, tapi dia yakin banget dia bukan orang jahat. Zofia ini pencuri, jadi ya dia tidak selalu taat hukum, tapi dia tahu banget ada yang lebih parah lagi di kalangan bangsawan. Misalnya, Zofia dengar kalau Krishna lagi menyelidiki jaringan perdagangan manusia,
Dan setelah cari-cari info, Zofia nemuin kalau dalangnya itu seorang bangsawan. Krishna awalnya tidak percaya karena jaringan itu berpusat di daerah kumuh, tapi itu cuma trik pinter buat mengecoh para ksatria, biar tidak nemuin pelaku sebenarnya. Krishna masih ragu, tapi dia minta Zofia buat kasih tahu siapa yang ada di balik penculikan itu. Zofia bilang kalau itu ulah seorang pria bernama Kalandor. Krishna susah percaya, karena Kalandor itu dikenal sebagai dermawan yang suka banget bantu anak-anak yatim piatu, biar bisa sekolah, jadi rasanya tidak mungkin dia jual anak-anak buat jadi budak. Zofia tidak berpikir Krishna bakal percaya, soalnya menurut dia, orang-orang dari daerah kumuh itu cuma dianggap penjahat doang, tapi mediator tidak pernah anggap mereka kayak gitu. Dia perlakuan semua orang sama, dan selalu mau kasih kesempatan kedua. Beda banget sama Krishna, dan rasa keadilannya yang naif. Krishna jadi marah banget karena Zofia berani-beraninya menghina rasa keadilannya. Dia mau nembak, tapi Zenos langsung berdiri di depannya dan bilang ke Krishna buat turunin senjatanya. Krishna coba suruh Zenos minggir, tapi dia bilang tidak bisa karena Zofia itu pasiennya, dan dia tidak mau Zofia terluka. Dia minta maaf karena belum bilang sebelumnya, tapi dia mengaku kalau dia itu mediator yang Krishna cari-cari. Krishna mikir Zenos bohong buat nutupin Zofia, soalnya tidak mungkin dia bisa jadi mediator penyembuhan. Dia kan sudah jago banget dalam sihir pertahanan, masa IYA, dia juga jago dalam penyembuhan. Zenos mungkin tidak akan menyebut dirinya ahli, tapi dia yakin banget kalau dia jago dalam sihir penyembuhan dan pertahanan. Soalnya, dua-duanya cuma butuh memperkuat fungsi alami tubuh. Krishna Esihas tidak paham sama sekali, tapi dia tetap tidak percaya kalau Zenos itu penyembuh. Jelas banget kalau dia mendukung Zofia, tapi karena menghargai keramahan Zenos kemarin, Krishna memutuskan pergi tanpa ribut. Pas dia keluar, Lily lihat Krishna jalan ke arah distrik tempat para bangsawan tinggal, dan Zenos langsung sadar dia mau kemana. Krishna benar-benar memperhatikan apa yang Zofia bilang soal Kalandor, jadi dia datang ke rumahnya untuk ngobrol sedikit. Dia jelas tidak bisa langsung bilang kalau dia curiga Kalandor terlibat dalam jaringan perdagangan anak, jadi dia cari alasan buat kunjungannya. Krishna bilang dia dengar ada kenaikan kasus pencurian di sekitar sini, dan Kalandor mengakui kalau dia memang lagi ada masalah dengan geng Lizardman belakangan ini. Jadi Krishna bilang dia berencana meningkatkan patroli keamanan di area ini. Tapi sebelum itu, dia mau lihat-lihat dulu rumah Kalandor buat tahu gimana keamanan pribadinya. Kalandor mengerti kenapa Krishna pengen melakukan ini. Kalandor ajak Krishna buat lihat-lihat rumahnya, soalnya dia pengen tahu pendapat Krishna soal sistem keamanan di sana. Krishna diajak keliling seluruh rumah, dan setelah selesai, Kalandor nanya gimana menurut Krishna soal keamanannya. Krishna bilang kalau dia kagum sama detail yang diperhatikan Kalandor buat amanin rumahnya. Tapi, selama itu, Krishna nemuin hal aneh. Dia minta izin buat ke kamar mandi sebelum pulang, dan Kalandor tidak masalah. Kalandor ini orang penting dan kaya, jadi wajar aja kalau keamanannya ketat banget. Tapi aneh juga kenapa dia sampai segitunya buat mengamankan halaman belakang. Dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan, jadi dia mengintip ke balik dinding dan melihat ada pintu rahasia. Dia masuk ke terowongan itu, dan betapa terkejutnya dia saat tahu kalau Zofia benar. Ternyata, Kalandor memang dalang di balik semua penculikan itu. Tapi sebelum Krishna bisa menolong anak-anak, Kalandor muncul di belakangnya dan menggunakan senjata yang tadi ditinggalkan di atas untuk menembak lengannya. Dia merasa lucu karena bisa menyingkirkan seorang ksatria dengan mudah dan bilang kalau Krishna seharusnya tidak usah ikut campur di sini. Sekarang dia tinggal menyelesaikan Krishna supaya bisa lanjut dengan operasi perdagangan manusianya. Sebelum dia bisa melakukan apapun, Shopia dan Zenos muncul. Zenos khawatir kalau Krishna bakal terluka ketika dia tahu kemana Krishna pergi, jadi diminta Shopia buat tunjukin jalan ke sini. Kalandor tidak mau ada saksi yang selamat, jadi dia atur senjata Krishna ke mode mematikan dan tembak Zenos di wajah. Tapi, yang bikin Kalandor kaget banget, Zenos masih selamat setelah kena tembak, meskipun tembakan itu lumayan sakit. Kalandor panik dan coba kabur, tapi dia malah jatuhin senjatanya. Jadi Zenos ambil senjata itu. Kalandor mulai minta ampun, dan untungnya, Zenos punya aturan tidak boleh membunuh, tapi dia tidak punya aturan soal bikin orang kesakitan. Jadi, dia setting senjatanya ke mode tidak mematikan, dan tembak Kalandor di kepala. Terus, dia periksa Krishna, tapi Krishna bilang udah terlambat buat dia. Tangannya udah hilang, dan bagian besar perutnya juga hilang, jadi dia udah pasrah.
Tapi Zenos bilang dia bakal baik-baik aja. Meskipun dia bakal kasih tagihan yang besar buat ini, jadi siap-siap aja. Beberapa menit kemudian, Krishna udah balik normal, dan dia heran Zenos bisa sembuhin luka parah kayak gitu dengan cepat. Dia sadar Zenos beneran mediator seperti yang dia bilang. Tapi sekarang, dia sudah tidak tertarik lagi menangkapnya, karena dia percaya kalau dia adalah pahlawan sejati. Tapi, Zenos sendiri tidak merasa seperti pahlawan dalam situasi ini. Dia cuma seorang penyembuh yang memastikan tidak ada yang meninggal. Kalau ada yang pahlawan di sini, itu pasti Krishna karena dia yang pertama bertindak demi anak-anak ini. Kadang-kadang dia bisa salah arah, tapi pada akhirnya dia orang baik yang benar-benar ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik. Shopia dan para Lizardmen bantu mereka bawa anak-anak keluar dari penjara bawah tanah. Tapi para ksatria kerajaan bakal segera datang dan Zenos malas berurusan dengan mereka. Jadi, dia dan yang lainnya mulai pergi. Tapi sebelum dia pergi, Krishna mengejarnya dan bertanya kenapa dia memilih untuk menyelamatkannya, padahal dia adalah musuhnya waktu itu. Zenos menoleh padanya dan bilang dia cuma mau memastikan kalau dia bayar tagihannya. Dia masih berhutang uang untuk semalam di kliniknya, dan dia berharap pembayaran penuh, termasuk biaya penyembuhannya, dan bisa dibayar di akhir keesokan harinya. Lily dan Zenos sedang berjalan di sekitar. Cerita masa lalu hidup Zenos nggak selalu seindah ini. Dulu waktu dia masih kecil, dia anak yatim piatu miskin di daerah kumuh dan nggak punya apa-apa. Jadi, dia cuma menghabiskan waktu duduk di gang aja. Suatu hari, Aston lagi jalan-jalan di daerah kumuh, nyari anak yang mau diculik, tapi sejauh ini dia kecewa karena nggak ada yang cocok buat jadi tameng. Pas itu, dia lihat Zenos dan memutuskan buat mengambilnya. Jadi dia jalan mendekat dan mulai ngobrol sama dia. Intinya, dia bilang ke Zenos, kamu miskin, gak punya kerjaan, dan kelaparan. Jadi, ayo ikut aku berpetualang. Dia ngomong semua itu dengan nada sopan, tapi kayak ada kebaikan palsu di dalamnya, biar Zenos salah sangka kalau dia orang baik. Tapi, Zenos ragu buat terima tawarannya. Karena biasanya orang dari daerah kumuh gak boleh jadi petualang. Tapi Aston bilang, selama dia punya kemampuan, dia bisa ngelakuin apapun. Dia tanya ke Zenos apakah ada sesuatu yang bisa dia lakukan, terus Zenos bilang dia tahu sedikit tentang sihir penyembuhan. Tapi Aston gak percaya sama sekali karena belajar sihir penyembuhan itu butuh bertahun-tahun belajar di akademi kerajaan, jadi gak mungkin seorang anak yatim piatu bisa ngerti itu sendirian. Tapi meskipun Zenos bisa atau tidak bisa pakai sihir penyembuhan, Aston sebenarnya cuma mau pakai dia buat pengalih perhatian kalau ada masalah. Jadi waktu Zenos setuju buat ikut, Aston bawa dia ke hutan. Di sana, mereka ketemu monster serigala, dan saat Aston bertarung, dia kena luka sedikit. Terus Zenos pakai sihirnya buat sembuhin Aston. Aston kemudian menyerang serigala, dan Zenos pakai sihir penyembuhannya lagi buat bikin Aston lebih cepat. Berkat tambahan kecepatan itu, Aston bisa tebas kepala serigala dalam sekali ayun. Tapi entah kenapa, Aston tidak sadar kalau luka-lukanya sembuh di tengah pertarungan. Jadi, ada saat dimana tiba-tiba dia jadi lebih cepat, dan karena itu dia pikir Zenos itu nggak berguna. Setelah beberapa tahun kayak gitu, Aston akhirnya mengusir Zenos dari kelompoknya. Kita tahu dong setelah itu Zenos ngapain aja, tapi kelompoknya Aston malah jadi nggak sebaik dulu. Setelah Aston mengusir Zenos, dia dan anggota kelompok lainnya masuk ke gua buat misi berikutnya. Misi ini penting banget, karena mereka mau dapetin perhatian dari para bangsawan kuat di kerajaan. Tapi mereka semua sebel sama kerjaan yang banyak. Yuma bilang, makin cepat mereka selesai, makin cepat juga mereka bisa balik ke penginapan dan lanjut minum-minum. Andre senang banget karena cewek-cewek selalu kagum begitu mereka bilang kalau mereka anggota dari Golden Phoenix Party. Soalnya, party mereka terkenal banget bisa menyelesaikan misi dan mengalahkan monster sihir tanpa cedera. Tiba-tiba, mereka ketemu sama monster yang harus mereka kalahkan, jadi Aston langsung ambil pedang dan siap bertarung. Dia bilang ke Gael buat kasih sihir pertahanan ke dia. Pas dia maju, dan Gael langsung lakuin itu. Tapi pas Aston lagi lawan serigala-serigala itu, tangannya masih aja kena bakar. Sementara itu, Yuma lagi diserang salah satu serigala di belakang. Jadi, dia tidak akan banyak membantu. Aston berteriak ke Andres buat cepet-cepet pakai sihir serangannya. Tapi dia butuh 4-5 hari kerja buat selesai ngelempar sihirnya, jadi dia kena serangan bola api di tengah-tengah mantra. Aston kaget dan mikir apa, timnya selalu nggak berguna ini. Tapi jelas mereka nggak bakal menang di pertarungan ini, jadi dia nyuruh semua orang buat mundur secepatnya.
Pas mereka udah di luar, Aston nanya ke teman-temannya kenapa mereka kesulitan lawan monster yang paling banter cuma peringkat B, tapi Andreas bilang dia juga nggak ngapa-ngapain waktu lawan serigala. Gael nanya ke Aston, apa mungkin Zenos beneran jujur waktu bilang dia nyembuhin mereka. Tapi Aston merasa itu mustahil, karena dia berpikir kalau orang biasa seperti dia, nggak mungkin bisa pakai sihir penyembuhan. Tapi, biar aman, Aston mikir, mungkin sebaiknya mereka cari penyembuh buat tim mereka. Beberapa hari kemudian, mereka balik ke gua setelah merekrut seorang penyembuh. Namanya Umin, tapi dia kasih tahu Aston kalau dia nggak cocok buat penyembuhan di medan perang. Biasanya dia cuma menyembuhkan di ibu kota, tapi kebetulan dia punya lisensi petualang, jadi dia setuju ikut. Tapi dia penasaran kenapa Golden Phoenix butuh penyembuh, padahal mereka terkenal bisa menyelesaikan misi tanpa ada yang terluka. Tapi Aston malas menjelaskan apa yang terjadi, jadi dia bilang ke dia buat urus-urusannya sendiri. Gael nanya ke Umin apakah Yuma bakal baik-baik aja, karena terakhir kali dia kena serangan parah sama serigala. Umin yang ngerawat Yuma, jadi dia yakin Yuma bakal selamat, tapi karena lukanya parah banget, dia nggak bakal bisa jadi petualang lagi. Kamu mungkin mikir Aston bakal tunjukin sedikit rasa iba buat temennya yang udah cacat permanen, tapi dia cuma lanjut aja, dan bilang Yuma nggak layak dipertahankan juga. Dan kalau kamu penasaran kenapa misi ini penting banget, ada seorang bangsawan yang bilang dia mau bikin shell dari salah satu rubah api sebagai hadiah buat putrinya. Kalau itu bisa bikin Aston disukai sama Lord Fennel, dia rela mempertaruhkan nyawanya demi shell itu. Tapi, belum juga 2 detik, rencananya mulai berantakan, karena tiba-tiba ada serangan dari serigala. Aston langsung balas menyerang, dan minta Gael buat kasih perlindungan sihir ke semuanya. Tapi pas Aston maju, dia malah nggak kena satupun serigala. Terus, serigala-serigala itu nembakin 4 bola api ke arah Aston. Dia bisa tangkis 3, tapi yang terakhir kena Andreas di perut, dan dia langsung tumbang. Aston terus coba mukul serigala-serigala itu, tapi nggak kena-kena. Tapi tiba-tiba Umin teriak kalau mereka harus mundur karena Andreas dalam kondisi kritis. Aston nggak percaya semuanya berantakan lagi. Begitu mereka keluar, dia teriak ke Gael, dan tanya, kenapa Gael gak pakai sihir pertahanan buat lindungi Andreas? Tapi Umin bilang, kalau sihir pertahanan Gael sebenarnya udah efektif. Malah, tanpa itu, Andreas bisa langsung tewas kena ledakan kayak gitu. Aston minta Umin buat cepat-cepat sembuhin Andreas, tapi Umin bilang itu gak mungkin. Cuma penyembuh atau orang suci yang bisa sembuhin luka kayak gini, tanpa persiapan khusus. Jadi, kalau Andreas tidak segera dibawa ke rumah sakit, dia bisa meninggal. Kemudian, Aston ketemu sama pelayan Lord Fennel. Pelayan ini bilang kalau Lord Fennel sangat kecewa sama Aston. Aston minta kesempatan kedua karena dia yakin bisa dapetin bulu buat Shell. Kalau coba sekali lagi. Tapi, ulang tahun anak perempuan Fennel sudah lewat, jadi udah nggak ada gunanya. Alasan Lord Fennel kecewa, bukan karena Golden Phoenix gagal menyelesaikan misi, tapi karena Aston terus meyakinkan dia kalau bisa menyelesaikannya. Kalau saja Aston bilang ke Lord Fennel kalau misinya memang mustahil untuk diselesaikan, karena alasan tertentu, dia sebenarnya bisa aja terima dan cari hadiah lain buat anaknya, tapi kenyataannya gak gitu kan. Sebentar, Aston coba nyalahin Zenos buat semua kekacauan ini, tapi terus dia ingat kalau dia gak pernah resmi masukin Zenos ke dalam kelompok. Jadi, buat semua orang, Zenos gak pernah jadi bagian kelompok dan gak bisa disalahin. Akhirnya, dia harus tunduk dan minta maaf buat semua masalah yang dia buat, tapi dia benci banget harus tunduk ke pelayan kayak gini. Dia janji bakal menebus kesalahannya, tapi pelayan Lord Fennel tanya gimana caranya kalau setengah dari anggota timnya udah hampir mati. Aston bilang ke dia kalau dia bakal cari anggota baru buat gantiin yang hilang, dan nanti kalau Lord Fennel kasih misi lagi, dia bakal pastiin kalau mereka bisa selesain. Setelah itu, pelayan Lord Fennel pergi, tapi Gael nanya ke Aston apa beneran oke buat janji-janji kayak gitu. Soalnya, mereka belum punya petunjuk orang berbakat yang bisa direkrut, dan gak mungkin mereka bisa selesain tugas cuma berdua. Aston bilang ke Gael, buat santai aja, karena dia udah punya rencana. Dia masih ngerasa Zenos gak terlalu penting, tapi gak bisa bohong. Kalau tim mereka lebih oke, pas Zenos ada, jadi Aston mau ngajak dia balik. Dan dia yakin banget kalau Zenos bakal ngotot balik ke Golden Phoenix, meskipun udah diperlakukan gak enak. Besoknya, Aston dan Gael pergi ke daerah kumuh buat cari Zenos, tapi mereka beneran gak tahu harus mulai dari mana. Terus, Aston dapat ide cemerlang. Dia mau bayar 3 pemimpin kelompok buat bantu cari Zenos,
dan dia yakin mereka bakal mau karena orang-orang kayak mereka bakal ngelakuin apa aja demi uang. Gak lama kemudian, dia ditemenin sama seorang lizardman ke Sofia dan bilang kalau dia mau nyewa Sofia buat kerjaan ini. Sofia sebenarnya gak terlalu tertarik karena ini ganggu waktu kunjungannya ke klinik, tapi dia mau dengerin dulu klien yang bayar. Aston kenalin diri sebagai pemimpin Golden Phoenix dan bilang ke Sofia kalau dia lagi cari cowok namanya Zenos yang datang ke daerah Kumuh sekitar 2 bulan lalu. Sofia awalnya gak percaya karena Zenos pernah cerita semua tentang gimana Aston ngusir dia dari Golden Phoenix. Dan itu udah keputusan bodoh, tapi dia gak nyangka Aston bakal sebodoh ini buat nyari Zenos lagi. Dia bilang ke Aston buat pergi dari hadapannya, karena Zenos punya hal yang lebih penting buat dikerjain daripada ketemu sama dia, dan jujur aja, ngelihat Aston bikin dia muak. Aston jadi tersinggung dan sempat kepikiran buat nyerang Sofia. Tapi kemudian dia sadar kalau bakal kalah telak, jadi dia mundur. Karena Sofia ogah bantuin dia, Aston coba cari bantuan ke kelompoknya Linga. Tapi begitu Linga tahu siapa Aston, dia langsung nyuruh Aston pergi. Aston kaget banget kalau Linga ternyata temenan sama Zenos juga, dan kalau Aston kepikiran buat bikin onar, Linga ingetin Aston kalau dia bisa menghabisi Aston 3 kali lipat sebelum Aston sempat berkedip. Terus, Aston coba minta bantuan ke Lue, tapi sama aja, dia nyuruh Aston pergi, dan kalau sampai tahu Aston gangguin Zenos, dia bakal ngejepit kepala dia pakai pahanya. Aston dan Gael langsung cabut dari gua Lue, dan Aston gak nyangka semua pemimpin faksi peduli banget sama Zenos. Dia coba yakinin diri kalau mereka pasti ngomongin orang lain yang namanya Zenos, soalnya gak mungkin Zenos yang dia kenal bisa punya pengaruh segitu di sini. Tapi ngomong-ngomong soal Zenos, Gael kebetulan lihat dia lagi jalan sama Lily. Lily dan Zenos baru aja selesai belanja hari itu, jadi mereka siap-siap pulang pas Aston. Tiba-tiba manggil Zenos. Zenos kaget ngeliat Aston dan Gael lagi. Tapi dia gak terlalu suka lihat mereka jadi. Dia mulai jalan pergi. Aston menghentikannya dan berteriak kalau dia datang ke sini khusus buat menyambut Zenos balik ke Golden Phoenix. Tapi sebelum Aston selesai bicara, Zenos langsung menolak. Aston gak percaya karena dia yakin Zenos bakal senang bisa gabung lagi sama mereka. Tapi Zenos mulai nyebutin semua hal jelek yang Aston lakuin ke dia sebelumnya, termasuk perlakuan buruk dan bayaran yang parah. Zenos bilang gak ada alasan buat dia balik ke Golden Phoenix, tapi kalau Aston bener-bener butuh, Zenos mau aja nemenin dia dalam beberapa misi kalau ada waktu. Tapi Zenos gak mau kerja, cuma buat dimanfaatin doang lagi, jadi Aston harus bayar dia. Kali ini bayarannya lumayan. Zenos mau 50.000 buat nyembuhin luka biasa, dan 1 juta buat luka parah. Selain itu, Aston juga harus bayar lebih buat sihir pertahanan dan penguat dari Zenos. Tapi kalau Aston gak mau bayar, ya udah, Zenos bakal pergi lagi. Aston tersinggung karena Zenos berani nolak dia, jadi dia ngeluarin pedangnya dan coba menyerang. Tapi sebelum sempat apain, Krishna langsung nyerang balik. Krishna bilang ke Aston kalau nyerang seseorang di depan seorang ksatria kerajaan, itu tindakan bodoh. Dia datang ke sini karena mau ketemu Zenos, tapi karena Aston baru saja coba menyerang, dia harus menangkapnya sekarang. Tapi Aston malah kabur karena dia tidak mau masuk penjara. Setelah kekacauan itu, Zenos dan Lily pulang ke rumah. Dan tidak lama kemudian, Sofia, Linga, dan Lue datang. Mereka bilang ke Zenos kalau Aston coba nyewa, mereka buat cari dia. Dan walaupun mereka semua nolak, Sofia khawatir Aston bisa terus kejar Zenos. Kalau dia pergi ke guild bawah tanah yang ilegal, Aston mungkin bisa nyewa pembunuh bayaran untuk incar Zenos karena dendam. Tapi kalau dipikir-pikir, bayar pembunuh bayaran itu mahal banget. Dan kalau Aston sampai nekat nyari Zenos daripada nambah anggota tim, berarti dia mungkin kehabisan duit. Meski begitu, Sofia tetap khawatir karena ada gosip tentang pria bernama The Guide dari guild bawah tanah yang mau ngerjain tugas gratis kalau syaratnya pas. Jadi kalau Aston bisa ngerayu The Guide, bisa jadi masalah buat Zenos. Beberapa saat kemudian, Zenos gak bisa tidur karena stres ketemu Aston lagi. Tapi Carmilla tiba-tiba datang ke bawah buat nemenin dia karena dia khawatir sama Zenos.
Waktu Carmilla lagi di situ, dia nanya ke Zenos Benega kalau dia belajar sihir penyembuhan di daerah Kumo. Zenos cerita kalau dia awalnya coba menghidupkan mayat, terus sihir penyembuhan, jadi datang alami setelah itu. Carmilla bilang kalau sihir kebangkitan itu dilarang, tapi Zenos gak tahu kalau itu dilarang waktu pertama kali nyoba. Ngomong-ngomong soal sihir terlarang, Carmilla ingat sesuatu kayak kehidupan buatan. Dari zaman dia masih hidup, itu waktu Raja Iblis masih ada, dan dia sering perang pakai golem yang dihidupkan pakai sihir terlarang. Waktu itu, Zenos dengar ada keributan di luar, jadi Carmilla bilang mau lihat ada apa. Dan ternyata, dia kaget banget lihat sebagian besar daerah Kumo kebakaran karena ada golem yang... Golem raksasa itu ngerusak seluruh kawasan Kumo, nabrak-nabrakin semuanya, sambil orang-orang pada kabur nyelamatin diri. Zenos datang buat ngeliat golemnya dari dekat dan Carmilla juga ikutan. Dia bilang, aneh banget senjata kuno kayak gini bisa muncul di jalanan kawasan Kumo. Dan mereka penasaran gimana bisa sampai di sini. Pas banget 3 pemimpin geng datang, dan Zenos seneng ngeliat mereka baik-baik aja. Cewek-cewek itu bilang mereka gak kenapa-kenapa, tapi anak buah mereka parah banget kena serangan monster itu. Mereka nanya ke Zenos soal monster raksasa itu karena mereka gak pernah lihat yang kayak gitu sebelumnya. Dan dia kasih tahu mereka kalau itu adalah makhluk buatan yang disiptain pakai teknologi sihir, yang dulunya dianggap udah musnah. Lue bilang salah satu orkinya melapor, kalau golem itu datang dari dalam banget daerah Kumuh dan Zenos. Penasaran apakah guild bawah tanah yang bikin. Dia mutusin buat nyembuhin orang-orang yang terluka dulu, dan nyuruh 3 cewek itu buat ngumpulin semua orang yang terluka di satu tempat. Dia bersumpah siapapun yang lakuin ini bakal kena akibatnya, tapi orang yang ngirim golem itu lagi nonton aksinya dari jauh. Pembunuh yang disebut Guide adalah dalang dari serangan ini. Dia ambil pekerjaan itu setelah Aston datang ke dia buat balas dendam, dan dia nggak minta bayaran banyak karena lebih tertarik sama niat Aston ketimbang duitnya. Waktu Guy tahu kalau Aston cuma pengen melampiaskan kekesalannya ke Zenos dan orang-orang dekatnya, dia cuma ketawa tapi tetap terima tawarannya, karena itu cukup buat memuaskan sisi gelapnya. Terus dia tunjukin ke Aston inti golem yang lagi dia kembangin, dan bilang kalau itu bakal cukup buat ngalahin Zenos sepenuhnya. Sekarang, Guy lihat si golem lagi ngancurin daerah Kumo dan ngerasa kalau itu udah cukup destruktif. Tapi kecepatannya nggak sesuai harapan dia. Dia mulai mikir, gimana perasaan Zenos kalau orang-orang terdekatnya mulai meninggal satu persatu. Tapi Zenos nggak mau itu terjadi. Saat 3 geng demi human ngumpulin semua orang yang terluka di satu tempat, dia pakai jurus penyembuhan jarak jauh yang kuat, langsung bikin mereka semua sembuh. Lalu, dia mulai nanganin luka-luka kecil, tapi dia kesel terus, karena nggak yakin bakal dibayar setelah nanganin ratusan orang. Dan parahnya lagi, Lily masih ada di rumah. Guide ngeliatin semuanya dari tempatnya, dan dia kagum dengan kemampuan penyembuhan Zenos. Tapi, dia sadar kalau menyembuhkan semua orang gak bakal menyelesaikan masalah sampai mereka bisa ngadepin golem itu, dan dia penasaran gimana Zenos bakal ngelakuinnya. Setelah itu, Zenos akhirnya selesai merawat semua orang yang terluka, dan dia bisa santai sejenak. Dia ngelihat golem yang masih mengamuk di kawasan Kumuh, dan bertanya-tanya, apakah golem itu bakal pulang kalau udah bosen? Carmilla bilang itu nggak mungkin, karena golem nggak bakal berhenti sampai mereka menyelesaikan perintahnya. Dan dia yakin kalau perintah golem ini adalah buat ngancurin kawasan Kumuh atau semacamnya. Zenos langsung tepok jidat denger ini, tapi terus Carmilla bilang kalau bikin golem di zaman sekarang tuh harusnya mustahil. Soalnya, batu sihir murni yang dipakai buat inti golem cuma ada di benua paling selatan, yang dulunya wilayah Raja Iblis, dan kebanyakan udah kepake. Lagi pula, ilmu hitam buat bikin golem udah lama banget hilang, dan bahan-bahan buat bikin golem juga susah banget dicari. Pas dia mikir siapa yang bisa punya semua sumber daya itu, Zenos bilang mending gak usah dipikirin. Karena yang paling penting sekarang adalah ngancurin golemnya dulu. Carmilla kasih tahu kalau bakal bahaya, tapi cewek-cewek itu tetap mau ikut, karena mereka nggak bisa biarin monster ngancurin rumah mereka gitu aja. Zenos terus nanya ke Carmilla gimana cara ngancurin golem, dan dia bilang harus hancurin intinya, kalau nggak, golemnya bakal terus pulih. Tapi, Zenos nggak mau hancurin intinya, karena kalau gitu dia nggak bisa jual. Akhirnya, dia mimpin cewek-cewek itu ke golem, dan bilang buat serang sekuat tenaga. Mereka langsung maju, buat bertarung dan Zenos kasih mereka buff, buat ningkatin kemampuan. Cewek-cewek itu ngerasa kekuatan dan kecepatan mereka meningkat banget. Sekali pukul aja udah cukup buat bikin kaki golem retak dan jatuh ke tanah. Tapi, golemnya langsung benerin diri dan malah ngebanting Linga. Untungnya, Zenos siap bantu dan langsung nyembuhin lukanya, bikin dia ngerasa kayak gak ada apa-apa. Buat Zenos gak segampang itu karena dia udah lama gak bertarung beneran, tapi lama-lama dia mulai dapet ritmenya lagi. Dia coba buat tetap jaga jarak minimum dari cewek-cewek itu,
Soalnya kalau terlalu jauh, sihirnya gak bakal efektif buat mereka. Lalu dia terus gonta-ganti antara mantra pertahanan dan penyembuhan, sesuai kebutuhan saat itu. Sementara itu, cewek-cewek terus menyerang Golem dan Zenos tahu kalau Golem butuh waktu buat regenerasi. Dia nyuruh cewek-cewek buat ngerusak kedua kakinya, dan mereka berhasil bikin Golemnya ambruk. Tapi, mereka telat nyadar kalau ada satu cewek di area itu yang belum sempat dievakuasi, dan Golemnya bakal jatuh tepat di atasnya. Zenos panik karena dia nggak bisa lihat cewek itu dengan jelas buat ngelindungin pakai sihir pertahanan, jadi dia buru-buru maju, berharap bisa melindunginya tepat waktu. Dia nggak bisa sampai ke sana sebelum Golemnya jatuh, tapi anehnya, Golem itu sendiri malah berusaha buat melindungi cewek itu. Zenos bingung dengan kejadian ini, tapi dia mulai scan Golemnya, sementara cewek itu kabur. Akhirnya dia selesai scan, dan saat itu juga Carmilla datang. Dia bilang kalau Golemnya bertingkah aneh, dan Zenos ngasih tahu kalau Golem itu nggak sepenuhnya buatan. Dia bilang inti Golemnya ada di bagian kiri dadanya, dan itu bukan sekedar batu sihir, tapi batu yang hidup. Guide lihat semua ini dari jauh dan senyum-senyum sendiri. Dia lihat Zenos udah tahu triknya. Dia cuma punya batu ajaib yang kualitasnya nggak sempurna. Cara terbaik buat bikin inti Golem dari batu-batu itu adalah gabungin sama manusia. Tapi, Golem yang dibuat dengan cara ini susah banget dikendaliin. Tapi si Guide mikir, karena Aston tuh orangnya bego dan penuh emosi negatif, ngerasa bakal lebih gampang ngendaliinnya. Dia bikin si rambut merah percaya, kalau batu ajaib itu penting buat balas dendamnya. Terus, dia gabungin sama batu itu buat bikin inti Golem. Sekarang, dia pengen lihat apakah Zenos bisa bunuh teman lamanya, demi nyelamatin daerah kumuh. Tapi Zenos mau selesain pertarungan ini sama Aston sendiri. Dia bilang ke cewek-cewek buat mundur, karena cuma dia yang bisa urus ini sekarang. Dan mereka nurut. Carmilla juga pergi, karena matahari sebentar lagi muncul. Jadi Zenos sendirian sama Golem itu, dan dia yakin Aston ada di dalamnya. Dia bilang kayaknya nggak masuk akal kalau orang egois kayak Aston bakal nyelamatin anak kecil. Tapi terus dia ingat kalau alasan Aston terobsesi sama duit itu karena adiknya meninggal gara-gara sakit, dan dia nggak punya duit buat nyelamatin. Zenos nanya ke dia apa anak cewek itu ngingetin dia sama adiknya, dan berpikir kalau Aston masih punya sisi manusia, tapi udah terlambat buat dia. Dia bikin pedang pakai mana, terus nyerang Golem, langsung tebas kedua tangannya sampai putus. Pas Golemnya meraung, Zenos maju lagi dan tebas dadanya dengan kekuatan penuh, sampai kelihatan Aston yang terjebak di dalamnya. Zenos bilang ke Aston kalau ini akhir buat dia, terus langsung tebas dia tanpa ragu. Guide lumayan kaget lihat ini, karena nggak nyangka Zenos bakal sekejam itu, tapi dia juga paham, mungkin Zenos pengen balas dendam atas perlakuan buruk yang selama ini dia terima. Dia mutusin buat pergi karena kecewa, tapi terus dia lihat sesuatu yang aneh. Zenos nggak cuma motong Aston, dia juga nyembuhin dia sekaligus. Dia hancurin bagian tubuh Aston yang nyatu sama batu sihir dan langsung regenerasiin jadi tubuh manusia normal. Itu bener-bener bikin capek, tapi Zenos terus aja lakuin itu dan Guide jadi bengong liatnya. Dia nggak bisa percaya kalau Zenos punya energi dan ketelitian sebanyak itu. Bahkan setelah nyembuhin ratusan orang, dia masih nggak habis pikir kalau ada orang sehebat itu, mulai mikir ulang strateginya. Sementara itu, Zenos bilang ke Aston kalau bakal lebih baik buat dunia kalau Aston mati di situ. Tapi, dia nggak bisa biarin itu terjadi karena ada yang harus tanggung jawab buat kerusakan di daerah kumuh dan bayar jasanya yang udah nyembuhin banyak orang semalaman. Jadi, dia bakal tetap jaga Aston hidup buat dapat uang dari dia dan temennya. Alasan lainnya, Aston pernah ngelakuin dua hal besar buat dia. Yang pertama, ngambil dia dari jalanan, dan yang kedua, ngasih koin emas sebagai uang pesangon yang ngebantu dia buat bebasin Lily. Dan keputusan itu benar-benar ngubah hidupnya. Zenos nambahin, kalau alasan terakhir, dan paling penting adalah karena dia seorang penyembuh dan dia nggak bisa biarin orang mati di bawah pengawasannya. Dengan itu, dia menghantam batu sihir di hati Aston dengan kekuatan penuh menghancurkannya. Gak lama Aston benar-benar bebas dari batu sihir itu. Dan saat dia berlutut dia ngaku kalau Zenos itu luar biasa banget sampai bikin dia mau muntah. Dia lihat gimana Zenos mendukung cewek-cewek demi Human sebelumnya. Dan sekarang dia sadar kalau Zenos ngelakuin hal yang sama ke kelompok mereka juga. Dia jatuh ke tanah, minta maaf ke Zenos walaupun dia ngerasa nggak pantas. Zenos nyuruh dia bangun, tapi Aston bilang dia nggak akan bangun sampai dimaafin. Zenos bilang cepet bangun, karena dia perlu mukul wajahnya. Aston bengong, tapi Zenos pakai sisa tenaga sihirnya buat ningkatin pukulannya jadi 10 kali lebih kuat. Aston mulai mundur, tapi Zenos senyum serem dan bilang alasan lain dia nggak ngebunuh Aston lebih awal, karena dia belum bisa mukul wajahnya.
Terus dia mukul Aston sekeras-kerasnya sampai Aston terbang. Beberapa menit kemudian, Aston sadar dan nemuin Christina berdiri di sampingnya. Dia nanya ke dia di mana Zenos, dan dia jawab kalau dia ketemu Zenos di jalan, dan Zenos udah cerita semuanya. Dia bilang ini keajaiban banget, karena gak ada yang terluka dalam kejadian ini, dan Aston bakal berhutang budi ke Zenos seumur hidup. Terus dia lanjut nangkep Aston dengan daftar panjang kejahatan, plus ditambah perilaku gak senonoh di depan umum. Aston baru nyadar kalau dia lagi duduk telanjang bulat. Christina kasih pesan dari Zenos, yang udah ambil pedangnya buat dijual biar bisa bayar kerugian, dan Aston sadar kalau sekarang dia bener-bener gak punya apa-apa lagi, baju aja gak punya. Tapi, Zenos ninggalin dia hadiah perpisahan, 1 koin emas kayak pesangon. Christina bilang kalau Zenos gak mau ketemu dia lagi, dan Aston langsung nangis kayak anak kecil denger itu. Sementara itu, Zenos jalan pulang dengan langkah berat, tapi ketemu cewek-cewek demi human di jalan, dan mereka tetap dukung dia, meski Zenos bilang dia baik-baik aja. Nggak lama, mereka sampai di rumahnya, dan Lily langsung tuang secangkir teh buat Zenos sebagai sambutan balik, karena dia yakin Zenos bakal pulang dengan selamat. Krishna udah berusaha keras buat nyari tahu siapa di balik insiden golem, tapi dia belum dapat banyak info. Yang dia tahu cuma orang ini dipanggil guide atau sang konduktor, dan dia susah banget dilacak. Krishna coba ngikutin jejaknya, tapi nggak ada banyak petunjuk yang bisa diikuti. Tempat di mana Aston ketemu konduktor udah dibersihin, nggak ada jejak yang tersisa. Sofia juga sempat nyari info di guild bawah tanah, dan katanya konduktor baru mulai muncul di situ belakangan ini. Selain itu, nggak ada yang tahu apa-apa soal konduktor, jadi nanya-nanya orang di sini juga nggak bakal banyak gunanya. Krishna bilang dia bakal ngejar si konduktor karena dia orang yang berbahaya. Tapi, karena si konduktor ini jago banget nutup jejak, Krishna ragu dia bakal muncul lagi dalam waktu dekat. Tapi Sofia punya pendapat lain. Dia yakin si konduktor pasti balik lagi, soalnya orang kayak gitu nggak mungkin hilang gitu aja tanpa rencana gede buat balik. Jadi kalau beneran kayak gitu, mereka harus siap-siap buat apapun yang si konduktor rencanain. Krishna nyuruh Sophia berhenti bikin tebakan yang nggak ada buktinya. Tapi Sophia nggak terima dan bilang Krishna juga tadi baru aja bikin tebakan beberapa menit lalu. Zenos nyuruh mereka buat berhenti berantem, dan nanya, kenapa Krishna duduk di meja yang jauh dari yang lain, karena bikin susah ngobrol. Krishna jelasin kalau dia senang sama bantuan Sofia kemarin, tapi karena dia seorang satria kerajaan, dia nggak bisa kelihatan santai ngobrol sama setengah manusia kayak gini. Zenos setuju kalau bakal ada pertengkaran dan dia nggak mau terlibat, jadi sebelum makin panas, dia dorong semua orang keluar dan bilang jangan balik hari ini, kecuali kalau ada yang terluka. Terus, Zenos duduk di mejanya. Berusaha santai, tapi terus Lily datang dengan gugup dan bilang dia punya ide. Dia tahu Zenos pasti lelah banget setelah pakai banyak mana waktu lawan golem, jadi dia mau nyaranin buat pergi ke pemandian air panas bareng. Dia buat santai. Tapi sebelum dia sempat selesain kalimatnya, Sofia udah duluan nyelonong masuk dan nanya ke Zenos. Apakah dia mau pergi ke pemandian air panas buat relaksasi? Zenos mikir itu bakal jadi perubahan yang menyegarkan dari rutinitas biasanya, jadi dia setuju, dan Sofia pergi dengan senang. Beberapa saat kemudian, Linga muncul. Dan setelah memastikan yang lain nggak ada di sekitar, ditanya Zenos, apakah dia mau ke pemandian air panas bareng? Zenos sih masih mikir ini ide bagus, tapi dia nggak bisa setuju, karena Sophia udah duluan ngajak dia. Tapi sebelum dia bisa ngomong, Linga udah keburu bilang bakal ketemu di pemandian dan pergi. Beberapa saat kemudian, Lue datang, dan sebelum dia buka mulut, Zenos udah tahu apa yang bakal dia bilang. Sesuai dugaan, Lue mau ngajak dia ke pemandian juga, dan dia nganggep Zenos udah setuju, karena bisa nebak apa yang dia mau, jadi Lue bilang dia bakal ketemu di pemandian. Dan beberapa saat setelah itu, hal yang sama kejadian dengan Krishna. Jadi Zenos mulai bingung kenapa tiba-tiba semua orang pengen banget ke pemandian air panas. Dia terus ingat kalau Lily sebenarnya mau nanya sesuatu sebelum mereka keburu keputus, tapi Lily nggak mau ngaku kalau dia sebenarnya mau ngajak Zenos ke pemandian air panas juga, jadi dia diem aja. Carmilla denger semua itu, dan dia ngerasa lucu banget, karena Lily udah ngumpulin keberanian cuma buat kalah sama yang lain, tapi Zenos nggak ngerti apa maksudnya. Tapi ya udah, Carmilla yakin bakal ada hal menarik lainnya di pemandian air panas. Udah lama juga dia nggak kesana, jadi dia bilang dia bakal datang juga. Beberapa saat kemudian, Zenos lagi asik berendam di bak mandi, waktu Zofia tiba-tiba masuk. Dia ingetin Zofia kalau ini adalah tempat mandi cowok, tapi Zofia bilang nggak masalah. Karena dia udah pasang tanda, kalau bak mandi ini rusak, jadi nggak ada yang bakal ganggu mereka di sini. Jujur aja, Zofia masuk ke sini siap banget buat deketin Zenos, tapi dia nggak mau terlalu maksa, jadi dia milih buat ngobrol aja sambil berendam bareng.
Dia cerita kalau banyak orang bilang dia berubah sejak ketemu Zenos, dan Zenos setuju kalau sekarang Sofia nggak si agresif dulu. Dibanding waktu sebelumnya, sekarang Zenos lebih khawatir karena Sofia terlalu dekat sama dia. Sofia awalnya berharap obrolan mereka bikin Zenos jadi lengah biar dia bisa langsung bergerak. Tapi karena ketahuan, dia malah berusaha masuk ke pelukan Zenos. Pas banget, Linga muncul dan dia teriak ke Sofia karena nyoba curi start dan masuk ke kamar mandi cowok buat ketemu Zenos. Tapi sebenarnya, Linga juga datang dengan tujuan yang sama. Jadi, dia pura-pura pusing supaya bisa jatuh ke pelukan Zenos. Tapi Sofia nggak mau itu terjadi. Jadi dia nangkep Linga dan mulai berantem buat ngejauhinnya dari Zenos. Pas mereka lagi ribut, Lue muncul dari air dan nuntut buat ikut seneng-seneng. Zenos nanya kenapa dia di situ dan kenapa nggak pakai handuk. Terus Lue jelasin kalau dia udah sembunyi di air nunggu momen yang pas biar bisa bareng sama Zenos. Soal kenapa dia telanjang, dia pengen Zenos bisa lihat tubuhnya yang berotot, jadi dia nanya pendapat Zenos. Zenos sebenarnya nggak bisa lihat banyak karena cahaya di belakang Lue, tapi itu nggak ngubah betapa anehnya situasi ini. Dia cuma duduk dan nunggu cewek-cewek itu selesai berantem, berharap mereka bakal capek sendiri. Jangan ganggu liburannya. Pas banget cewek-cewek balik ke pemandian cewek. Dan mereka semua kecewa karena Zenos nolak mereka. Tapi kelihatannya mereka sekarang akrab. Umin agak kaget, karena jarang lihat manusia serigala, ogre, dan manusia kadal nongkrong, dan ngobrol santai bareng. Beberapa menit kemudian, semua keluar dari pemandian, dan duduk bareng buat makan-makan, tapi Krishna masih ragu ngaku kalau dia temenan sama mereka. Dia berusaha nahan diri, supaya gak ikutan seru-seruan. Sesaat kemudian, Zenos nganter Lily tidur, dan keluar ke balkon. Buat ngobrol sama Carmilla. Dia nanya ke Zenos, apakah dia udah mulai menikmati suasana, dan Zenos bilang kalau makanannya seru, atau setidaknya seru, sampai semua orang mulai mabuk dan coba duduk di pangkuannya. Carmilla malah ngerasa itu lucu, jadi dia bilang ke Zenos mendingan nikmatin aja keseruan yang itu selama masih bisa, soalnya dia yakin ke depannya bakal banyak hal rumit buat Zenos. Zenos minta Carmilla berhenti ngomong biar nggak bawa sial ke masa depannya, tapi udah telat karena intuisi Raid hampir nggak pernah salah. Ngomong-ngomong soal itu, Zenos ingat kalau Raid nggak bisa lama-lama di bawah matahari, jadi dia penasaran gimana caranya Carmilla bisa sampai ke sini. Carmilla jelasin kalau dia cuma perlu merasuki tongkat di sana dan minta Lily buat bawa ke sini. Raid cuma bisa ngerasuki benda yang terhubung sama mereka waktu masih hidup, jadi Zenos nanya dia ngapain dulu. Tapi Carmilla nggak suka ngomongin masa lalunya, jadi dia ganti topik dan nawarin Zenos minuman. Besok paginya ada ledakan besar di dapur, Umin langsung buru-buru lihat apa yang terjadi dan nemuin salah satu pemilik tergeletak di lantai. Dia lagi siapin sarapan dari kompor api sihir. Batu di tungku meledak dan dia kena luka bakar parah. Umin itu penyembuh jadi dia bilang bakal bantu semampunya. Dia bisa stabilin kondisinya, tapi nggak cukup jago buat nyembuhin lengannya total. Dia bilang mereka harus buru-buru bawa orang itu ke rumah sakit kerajaan terdekat, biar dapat perawatan yang benar. Tapi, walaupun gitu, kemungkinan besar lengannya nggak bakal bisa dipakai lagi. Pas itu, Zenos datang buat lihat apa yang terjadi, dan Umin minta sedikit bantuan supaya bisa bawa orang itu ke rumah sakit. Tapi, di mata Zenos luka-luka ini nggak terlalu parah, jadi dia pikir orang itu nggak perlu dirawat, dan pergi ke rumah sakit. Dia harus ngejar kendaraan jadi dia bangun dan mulai jalan pergi. Tapi sebelum pergi, sebagai ucapan terima kasih atas waktu yang menyenangkan di pemandian air panas, Zenos menyembuhkan pria itu secara gratis. Setelah itu, dia pergi bareng Lily dan Umin mikir dia nyebelin. Karena dari sudut pandangnya, Zenos cuma jalan pergi dari pria yang terluka tanpa bantuin apa-apa. Tapi terus dia lihat ke bawah, dan sadar kalau luka pria itu udah sembuh total. Sebentar, dia mikir apa mungkin sihir penyembuhannya yang bikin ini, tapi dia sadar kalau dia nggak cukup jago buat ngelakuin hal kayak gitu. Satu-satunya orang yang bisa ngelakuin hal kayak gini adalah penyembuh tingkat tinggi, jadi dia sadar kalau Zenos pasti penyembuh yang luar biasa. Dia langsung balik kerja buat laporin ini ke bosnya, dan Becker kaget denger ada penyembuh tingkat tinggi keliling negara. Pemerintah mungkin bakal pengen dia jadi aset nasional, tapi mereka nggak bakal bisa lacak dia soalnya Umin cuma ingat kalau rambutnya hitam. Tapi, Becker nggak terlalu khawatir, karena kalau Zenos baik hati buat nyembuhin orang yang terluka parah tanpa minta imbalan, berarti dia pasti orang baik. Dan nggak ada salahnya biarin penyembuh yang baik, bebas lakuin apa yang dia mau. Pas banget, Umin nyebutin kalau Zenos pakai mantel hitam, dan entah kenapa, itu bikin Becker jadi tertarik. Tiba-tiba, dia berubah pikiran, dan ngerasa kayaknya patut buat nyari Zenos. Umin setuju aja, tapi dia nanya, gimana caranya Becker mau nyari?
Becker mikir sebentar, dan karena mereka nggak bisa nemuin catatan resmi tentang Zenos, itu berarti dia nggak punya izin resmi, jadi kemungkinan dia beroperasi di daerah kumuh. Becker punya rencana jitu buat bisa ketemu Zenos. Hari berikutnya, Zonde bawa Becker ke kantor Zenos dan minta tolong, karena kondisinya parah banget. Zonde nggak tahu siapa orang ini, tapi dia batuk darah banyak banget, dan tiba-tiba pingsan, makanya Zonde bawa ke sini. Zenos kasih tahu Zonde kalau orang ini mungkin bisa nularin penyakit, jadi semua orang harus jaga jarak sampai Zenos selesai periksa. Dari yang Zenos lihat, paru-paru orang ini kacau banget di dalam, mirip banget sama penyakit paru-paru merah, jadi Zenos bilang ke Lily buat jaga jarak. Dulu, pandemi paru-paru merah ini bunuh banyak orang dan gampang banget nular. Tapi seharusnya penyakit itu udah hilang sepenuhnya, setelah obatnya ditemukan, jadi Zenos gak ngerti gimana orang ini bisa kena. Terus, Becker bangun dan dia kagum banget sama Zenos yang bisa langsung tahu penyakitnya. Dia ngenalin dirinya sebagai salah satu penyembuh elit dari rumah sakit kerajaan, meskipun sebenarnya Becker gak terlalu jago pakai sihir penyembuhan. Terus, Umin buru-buru masuk klinik nyari Becker, terus dia mulai marahin Becker, karena nekat banget bikin dirinya sakit cuma biar bisa dibawa ke Zenos. Tapi, Becker bilang dia gak punya pilihan lain kalau mau ketemu Zenos. Meskipun bikin dirinya sakit mulai bikin kesakitan, dia ngeluarin botol dari kantongnya, dan minum sambil ngejelasin kalau dia minum obat, biar kena gejala penyakit paru-paru merah, jadi orang-orang lokal bisa bawa dia ke tempat Zenos. Tapi dia bilang ke Zenos jangan khawatir, karena efeknya bakal hilang sekarang setelah dia minum penawarnya. Zenos nanya kenapa dia punya obat kayak gitu dari awal. Jadi Becker ngejelasin kalau dia bikin itu waktu lagi cari obat buat paru-paru merah beberapa tahun lalu. Zenos kaget denger itu, karena berarti Becker adalah dokter terkenal yang bikin vaksin paru-paru merah dan dapat gelar sebagai penyembuh khusus. Tapi selain itu, alasan Becker pengen banget ketemu Zenos, karena deskripsi jaket Zenos bikin dia inget sama teman lamanya. Dia nanya ke Zenos dari mana dia dapat jaket itu, terus Zenos ngejelasin kalau itu dulunya punya gurunya, walaupun dia sendiri nggak tahu gurunya sekarang di mana. Lanjut, Becker nanya ke Zenos mau nggak kerja di rumah sakit kerajaan bareng dia, soalnya ada situasi yang butuh bantuan. Pas lagi ngobrol cewek-cewek datang, dan mereka dengar ada orang aneh ganggu Zenos jadi mereka siap buat hajar kalau ada masalah. Becker meyakinkan mereka kalau dia nggak datang ke sini buat maksa Zenos buat lakukan apapun. Dia cuma mau nawarin kontrak dan Zenos kayaknya oke aja. Sofia nanya ke dia apa dia yakin soal ini, tapi Zenos mikir ini yang terbaik. Soalnya sekarang rumah sakit kerajaan udah tahu soal klinik bawah tanahnya, jadi lebih baik dapetin dukungan dari Becker. Lagi pula, waktu penyakit paru-paru merah jadi masalah, Becker berusaha keras buat nyebarin obatnya ke orang-orang di daerah kumuh secara gratis, jadi dia orang baik dan Zenos bisa percaya